gandrung juga termasuk di Amerika diangkat lagi karena memudahkan kita memodel orang gitu. Jadi kalau ada orang yang jenius di satu bidang, pintar baik di sales maupun di apapun gitu. Dengan teknik ini kita bisa memodel pikirannya, memodel keterampilannya, dan proses menjadi lebih cepat gitu. Dan beberapa kayak di Barcelona gitu, kesebelasan Barcelona, beberapa bulan lalu kalau nggak salah saya baca, mereka memikirkan memodel orang seperti Lionel Messi karena bagi Barcelona, Lionel Messi akan tua, akan kehilangan semuanya, dan ketika orang bisa model akan banyak orang seperti Lionel Messi. Nah sekilas, oke, kembali nama saya Ari, dan hari ini kita akan review sedikit tentang NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Gitu. Orang menyebutnya ini ilmu modeling. Nah, dulu orang masih bingung apa itu ilmu modeling sebenarnya. Karena NLP tidak mengajarin modeling kelihatannya. Gitu. Padahal sebenarnya hampir semua, bahkan mungkin 90% ilmunya adalah hasil modeling. Jadi kembali sejarah, Richard Bandler sebenarnya salah satu penemunya. Beliau adalah menyukai komputer, menyukai human mind, menyukai musik juga gitu. Dan dia sering suka memasukkan notasi-notasi musik dalam program komputer gitu. Dan banyak memodel musik dan sebagainya. Suatu saat dia diminta memodel Virginia Satir, salah satu psikolog dan terapis untuk family ya, keluarga. Dia memasukkan, dia duduk, dia monitoring gaya berpikirnya, gaya terapisnya Virginia Satir, dan memasukkan ke komputer. Stepnya seperti apa gitu. Kemudian dibuat notasi dan sebagainya. Dan dia bisa mendapatkan model bagaimana kalau kita menjadi Virginia Satir gitu. Dan terus dilakukan pada Friedberg, pada beberapa psikolog. Tapi yang paling besar adalah kontribusi terbesarnya pada tiga terapis terkenal, Friedberg, Virginia Satir, sama Milton Erickson ya, hipnoterapis. Satu penemu Gestalt, satu psikolog terapis keluarga, satu hipnoterapis, Milton Erickson. Jadi mereka duduk berhari-hari di melihat mereka melakukan terapi, membaca catatan dan sebagainya. Yang menarik sebenarnya, Richard Bandler sebenarnya belum tahu proses kerjanya. Sehingga dia kemudian datanglah ke John Grinder. John Grinder adalah doktor, dulu sudah doktor ngajar psikolog, linguistik, psikolinguistik. Jadi sebenarnya dia lebih ke linguistik. Cuma Grinder melihat Bandler cerita, terus coba ceritakan apa yang dilakukan Milton Erickson, karena dia sangat tahu. Oh, ini Virginia saya seperti ini. Kemudian Grinder bilang saya akan kasih tahu apa yang terjadi. Dan kemudian berkembanglah ilmu NLP sampai sekarang. Disebut NLP modeling karena hampir semua tekniknya memodel manusia excellent. Makanya disebutkan human excellent model. Teknik anchor, teknik apa itu adalah modeling human excellent. Dan itu menjadi media pengembangan NLP. Makanya disebut juga ilmu modeling. Nah, sayangnya ilmu modeling yang sebenarnya itu diajarkannya di level master practitioner. Gitu. Jadi biasanya level setelah mengikuti pelatihan 50 jam, kemudian praktek baru bisa mengikuti pelatihan ini. Tapi kita akan ajarkan di sini karena sebenarnya nggak susah amat sebenarnya. Tantangannya adalah mau nggak kita menjadi bagian dari orang yang mau kita model. Karena begini Bapak Ibu, bisnis saja sebenarnya yang paling mudah itu kalau kita ngebangun itu kan ngeraba-raba ya. Kita mulai dari mana gitu. Tapi lebih enak kalau kita punya model. Makanya ada istilah ATM, amati, tiru sampai level yang sama, baru modifikasi. Jadi kalau kita mau bisnis, mau apa-apa, lihat model siapa kita model. Cerita legenda yang terkenal ada ketika Anthony Robbins memodel, jadi disuruh salah seorang praktisi NLP ya, disuruh melatih para penembak Olimpiade Amerika. Si Anthony Robbins ini nggak tahu cara nembak musuhnya, nggak tahu. Cuma yang dia tahu adalah tentang bagaimana pikiran tertuju. Jadi yang dia lakukan adalah dia panggil 2 penembak terbaik, dia suruh nembak, kemudian semua orang
dibuat notasi, kemudian semua orang ingin mengikuti. Dibuat notasi itu maksudnya gini, dibuat semacam SOP yang dibuat dua, jadi perilaku eksternal dan perilaku internal. Perilaku eksternal adalah seperti cara menembak segala. Perilaku internal adalah bagaimana ketika dia tahu saat yang tepat menembak. Disitulah momentum untuk menembak. Apa yang dia katakan ke dalam diri, apa yang dia pikirkan saat itu menjadi clue bagi para penembak lain untuk saatnya menembak. Gitu. Jadi setelah itu dibuatlah model semacam SOP gitu. Kemudian yang lain sering ikutin langkahnya dari A sampai Z. Amati diri. Baru setelah itu kemudian dia berangkat membuat program pelatihan. Jadi acuan pelatihan. Itu yang disebutkan modeling. Sekarang saya mulai bagi share screen ya. Ini screen-nya. Ini dia. Jadi kembali kita bicara TL Amusement. Jadi kami sendiri di Yoka lagi ingin nyebarin ini teknik modeling karena teknik modeling ini bukan tentang teknik bagaimana perilaku luar. Jadi sebenarnya teknik modeling orang luar dalam disebut gitu. Kita harus paham bahwa orang seperti Abdurrahman bin Auf itu kembali apa yang membuat orang kaya karena tindakan gitu. Apa yang membuat orang bahagia karena tindakan dan proses berpikirnya gitu. Nah, yang kita lakukan adalah yang kita lakukan bukan menilai outputnya, tapi menilai prosesnya. Gitu. Jadi kita lihat proses berpikir. Manusia itu berpikir berdasarkan stimulan atau output dari luar. Kemudian diproses dalam pikiran, dibuatlah keputusan. Keputusan berupa output atau behavior perilaku. Perilaku orang itu jadi adalah hasil proses berpikirnya. Maka yang kita lakukan jangan menilai, jangan hanya mengukur outputnya, tapi ukurlah prosesnya. Seperti Anthony Robbins yang melatih para penembak, kalau lihat dia orang jago nembak, jangan hanya lihat jago nembaknya, tapi yang dilihat adalah bagaimana proses berpikirnya, proses melakukan tindakannya agar outputnya sama. Dan ini harusnya menjadi acuan. Beberapa orang ketika saya tanya mengapa Abdurrahman bin Auf siapa dia? Orang menyebutnya sebagai orang kaya. Sebenarnya itu sangat jauh berbeda dengan konsep profil Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang kaya adalah output dari keinginannya untuk berkontribusi besar. Oke, nanti kita lanjut. Saya mau bicara thinking proses dulu. Dalam memodel orang ada dua. Model perilaku luar dan model perilaku dalam. Perilaku dalam adalah proses berpikirnya, apa yang dia katakan ke dalam hati, apa ide atau profil apa yang muncul dalam pikirannya, itu menjadi data untuk menjadi untuk diteruskan menjadi output. Maka ada istilah di dalam NLP, ada istilah TOTE, test, operate, test, and exit. Jadi kalau kita mau model seorang, dia misalnya pintar di bidang apa? Jualan. Kita mau pintar di bidang jualan. Kita memodel cara jualnya dia, bisa perilaku luarnya. Tapi mendapatkan hasil seperti dia belum tentu bisa kalau nggak ikut perilaku dalamnya. Itulah makanya sering dalam dunia sales, terutama di MLM ya, ada downline diajak oleh upline. Dia mencoba memodel apa yang upline lakukan, nggak bisa. Kenapa? Karena yang dilakukan hanya perilaku luarnya saja. Yang dia tidak ikuti perilaku dalamnya. Kok bisa ini enjoy sih ngomong gini? Kok bisa terpikir sih ngomong gitu? Karena dia ngikuti, kalau dia ngikuti perilaku dalamnya bisa. Tapi kalau dia ngikuti, maka kita cenderung melakukan sesuatu dengan stres, apalagi kita tidak nyaman.
Itu menjadi tantangan bagi kita. Sehingga dalam ilmu modeling ada test, operate, test, and exit test dulu. Jadi kita buat semacam SOP, tes, dapetin feel yang sama nggak gitu ketika dioperasikan. Nggak ada, balik lagi tes. Buat tes, operate, clear, dapat feel yang sama, dapat enjoy, dapat gerakan yang sama, pindah, ajarkan ke orang lain notasi kita. Kalau notasi sama, baru kita exit, dimulai sebuah SOP. Itu yang maksudnya gitu. Jadi perilaku luar dan perilaku dalam yang kita model, bukan hanya perilaku luar saja. Nah, sama ini orang hanya mengikuti perilaku luar. Yang dilupakan adalah di balik perilaku luar ada perilaku dalam. Karena seperti halnya dalam olahraga, hampir semua orang kayak di penembak itu tahu cara nembak, tahu cara bidik, tahu, semuanya tahu. Teknik dasarnya semua tahu. Tapi kenapa sih ini lebih bagus dibanding yang lain gitu? Karena ada perilaku internal yang berbeda. Di situ kita model. Oke, sekarang kita bicara ini dulu. Abdurrahman bin Auf, kita lihat. Ada rahasia yang tidak dibahas banyak orang. Yaitu ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, Sayyidina Ali, waktu itu udah jadi khalifah, mengatakan rahasia kekayaan dari Abdurrahman bin Auf. Pertama, engkau adalah orang yang disayang Allah. Yang kedua, engkau tahu tipuan dunia. Dan sebenarnya itu rahasia dari kekayaan Abdurrahman bin Auf. Kalau Bapak Ibu paham, lihat ceritanya, Abdurrahman bin Auf itu kalau namanya sedekah nggak peduli berapapun yang dapat, hari itu bisa disugai semua. Tapi karena itulah sebenarnya Allah menakdirkan dia kaya. Kenapa? Karena orang yang memegang harta di tangan orang yang soleh gitu, maka harta menjadi berguna. Pertanyaannya adalah, kembali kata kuncinya, engkau ada orang yang disayang Allah, itu nomor satu. Jadi dapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, itu engkau sangat tahu tipuan dunia. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf menaruh sedekah sebagai asetnya, bukan sebagai liability kalau dalam neraca. Bagaimana orang seperti dia meyakini bahwa semakin banyak sedekah, justru maka semakin banyak harta, dari situ dia bisa menolong orang. Drivernya adalah, pertama, bahasa internalnya adalah apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menolong orang lebih banyak. Itu yang ada di Abdurrahman bin Auf. Sehingga sedekah menjadi alatnya dia untuk mendapatkan kekayaan. Dalam sebuah peperangan, Abdurrahman bin Auf dikritisi oleh Umar Ibn Khattab waktu dia ngasih semua hartanya. Rasul negor ke Abdurrahman bin Auf, kamu nggak tinggal apa-apa buat keluargamu. Abdurrahman bin Auf menjawab, aku tinggalkan yang lebih banyak. Apa itu kata Rasul? Janji Allah dan Rasulnya. Bayangkan orang seperti itu. Saya membayangkan orang gitu bisa seperti dia menjanjikan janji Allah dan Rasul. Sekuat apa keyakinannya sehingga muncul kata-kata tersebut? Karena di balik kata-kata ada proses berpikir. Proses berpikir inilah yang membuat dia menjadi kaya. Karena kembali hasil berubah karena tindakan berubah karena proses berpikir. Berubah proses berpikir akan merubah tindakan, insya Allah berubah hasil. Oke, sekilas sampai sini dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya mencoba meluruskan dulu tentang Abdurrahman bin Auf ya. Karena banyak sekali orang saat ini salah persepsi. Abdurrahman bin Auf kaya bukan untuk kaya. Abdurrahman bin Auf kaya karena dia mau sedekah lebih banyak. Dan mungkin karena itulah Allah memberikan banyak harta untuk menolong. Ya, kalau Abdurrahman bawa 70 ekor unta melewati rumah Ibunda Aisyah. 70 itu hasil keuntungannya ada barang-barang yang banyak. Kemudian pulau nuwun lah, ke rumahnya Ibunda Aisyah gitu. Rasulullah nggak ada waktu itu kan. Aisyah bilang, oh iya aku ingat, kata Rasul bilang Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak karena hitungan hisabnya lama. Dan dengar itu keluar Abdurrahman bin Auf semua hartanya diinfakkan. As simple as that. Saya pikir orang seperti apa ya bisa sesimpel itu memberikan hartanya pada hasil keuntungan hari itu.
Can you imagine? Kadang-kadang kita punya duit ada 100.000 di kantong kita, ada 5.000, ada 50.000. Pertanyaan infak yang mana? 5.000. Gak berani yang 100.000. Hebat menurut saya itu. Bukan sebuah hal yang sederhana ini Bapak Ibu. Ini sebuah tanpa melewati pertarungan mental ya. Gitu. Kalau karena kita berdialog terlalu lama gitu. Bayangkan orang tinggal kata Rasul hijrah. Baju di badan berangkat. Apapun yang terjadi berangkat. Di belakangnya hartanya begitu banyak, istrinya bahkan tidak berangkat. Kemudian diperebutkan oleh kaum kafir Quraisy karena dianggap sudah meninggalkan tempat. Lalu Abdurrahman tetap berjalan dalam kondisi baju di badan, dipersaudarakan dengan orang kaya di Madinah, diberikan harta halal, menolak. Hartanya halal loh dari Rasulullah. Kenapa menolak? Di balik itu ada kemandirian, ada di balik penolakan itu ada sebuah program mental yang sangat luar biasa dan meyakini bahwa kalau dia berusaha dia akan dapat duit. Bahkan dalam kondisi miskin, dalam kondisi baju di badan, Abdurrahman bin Auf masih memikirkan umat. Berjalan sama saudaranya, lihat tanah, lihat pasar. Gitu. Itu pasar siapa? Oh itu pasar Yahudi. Terus itu tanah siapa? Oh itu tanah aku. Maka Abdurrahman minta bantuan saudaranya, jadikan tanah itu pasar buat umat Islam. Pertanyaannya kalau dia pasar buat sendiri dia bisa. Dia narik bayaran enggak? Dia di pasar itulah Abdurrahman bin Auf mengajak para pedagang muslim untuk bagi hasil dari hasil keuntungan. Pertanyaan saya sebenarnya, orang lagi nggak punya duit, terus bantu orang gitu dengan bisnis. It's really hard, bukan hal yang mudah itu. Dengan baju hanya di badan. Saya ingin cerita bagaimana seorang yang begitu tinggi mentalnya, mental kelimpahan yang saya sebut, dan itu bagaimana memodel orang mendapatkan mental itu. Karena saya sangat tertarik kan mental kelimpahan itu. Maaf, saya kembali ke share ya. Mental kelimpahan itu adalah output. Nih output behavior. Tapi di balik output ada sebuah proses berpikir. Yang perlu kita model adalah dia perlu berpikir seperti apa sih agar bisa mendapatkan mental seperti itu. Bayangkan kalau kita sendiri hanya baju di badan nggak tahu harus ngapa-ngapain gitu. Kalau Abdul tahu harus ngapain ya. Tetapi belum tentu nggak punya harta, tapi berani menolak harta yang besar, harta halal, dan membuat dirinya berdaya, penuh kelimpahan. Dan itulah menjadi PR kita untuk memodel orang seperti beliau. Karena kekayaan beliau itu, kalau kita ukur dari cara dia mencari uang dengan konsep ekonomi dan bisnis sekarang itu, bukan hal yang luar biasa, hal yang biasa-biasa aja. Jadi tidak ada yang aneh dari cara dia mencari uang. Selain kemampuan negosiasi dan komunikasi yang tinggi ya, di luar itu sebenarnya biasa aja. Yang menjadi luar biasa adalah dia Abdurrahman bin Auf dengan mental yang luar biasa. Justru saya ingin cerita begini sepertinya. Jangan hanya kagum dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf, tapi kagumlah bagaimana mentalnya, proses berpikir dia, membuat dia menjadi orang Abdurrahman seperti Abdurrahman bin Auf. Orang yang dengan mudah bersedekah, berapapun uang yang ada di tangan dan di kantong, orang yang mudah mendapatkan keuntungan, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun gitu. Kalau tidak mengizinkan dianya miskin gitu. Masih ingat kisah kurma busuk ya gitu. Habis perang para sahabat tidak sempat menjaga kurmanya di kebun ya, akibatnya kurmanya pada busuk. Abdurrahman bin Auf mengatakan ini kesempatan, mungkin hartanya ludes karena dia ingin ludesin hartanya, dia beli semua hartanya. Kurma tersebut, dia pikir dia akan rugi hari itu, dia akan miskin hari itu. Karena dia pernah dengar Rasulullah berdoa ketika kondisi tertentu, benar mendengar Rasulullah mengatakan, ya Allah kumpulkan aku bersama orang-orang yang fakir dan miskin. Dan Abdullah bergumul dalam hati, ya Allah, aku juga ya Allah, agar aku bisa berkumpul dengan Rasulullah. Tapi di saat yang sama hartanya banyak gitu. Maka ketika kasus kurma busuk dia beli semua gitu. Dia beli semua dan dia harap dia bisa miskin hari itu. Dan yang menarik sebenarnya Allah tidak mengizinkan dia miskin karena nggak lama kemudian ada raja dari negeri seberang yang sedang punya masyarakatnya punya penyakit dan salah satu obatnya adalah kurma busuk.
Dan hari itu malah keuntungannya lebih banyak Abdullah bin Auf. Jadi bahkan Allah saja tidak mengizinkan dia miskin. Kenapa? Karena harta di tangan Abdullah bin Auf itu bermanfaat bagi semua umat. Bahkan di Madinah itu tidak ada satu orang pun yang tidak pernah ditolong oleh Abdullah bin Auf. Dan sebenarnya ini drivernya gitu. Makanya kemarin saya cerita ke teman-teman beberapa pengusaha, saya bilang kita misunderstanding tentang pemahaman kekayaan dan kemiskinan Indonesia. Karena kalau kita niru ke belakang sebenarnya, kalau kita review ke belakang, jangan-jangan cara kita itu tidak selaras. Nah, buktinya kalau kita mau belajar dari Abdullah bin Auf tentang cara dagang, saya percaya, saya yakin untuk teman-teman yang apa lulusan master, lulusan bisnis, lulusan coaching dan sebagainya, almost nothing special. Tapi yang membuat dia spesial adalah semua itu dijalankan oleh orang Abdullah bin Auf. Itu yang membuatnya spesial. Karena saya lihat hampir semua yang dilakukan, saya baca beberapa bukunya dan belum ketemu idenya. Sebenarnya dia tuh kaya karena apa tuh? Selain daripada dia kaya karena kata-kata Ali bin Abi Thalib itu, sayang karena dia kaya karena disayang Allah, dia kaya karena tahu tipuan dunia terhadap harta. Bayangkan kalau orang kita nih habis bisnis, tentu dapat duit 5 juta, infaknya berapa coba? kalau bisa 1 juta udah luar biasa sebenarnya gitu. Rata-rata ratusan ribu. Pertanyaannya, Abdullah berapa infaknya 5 juta dia. Dapat 5 juta, tapi besoknya dapat lagi dia. Itu yang luar biasa. Kamu pikir ini orang luar biasa sekali gitu. Bagaimana Allah sayang sama dia, bagaimana Allah itu menitipkan harta karena tahu kalau harta di tangan dia, di tangan Abdullah bin Auf, bermanfaat bagi sekeliling orang, dan itulah rahasia kekayaannya dia. Dan itulah harus kita model. Kita harus memodel bagian-bagian sifat Abdullah bin Auf satu persatu agar kita mendapatkan wakil utuh seperti dia. Oke, itu clear. Abis ini baru kita bicara tentang modeling. Tapi hari ini saya mau cerita misunderstanding tentang pemahaman Abdullah bin Auf. Jadi kayaknya dia itu karena melakukan banyak kebaikan. Nah, pertanyaan saya, mengapa di sini belum ada orang seperti dia? Walaupun saya mungkin belum tahu, siapa tahu udah ada. Yang mungkin terjadi adalah mereka tidak seikhlas atau selepas Abdullah bin Auf. Karena orang mau menginfakkan sesuai dengan harta yang dia miliki, maka itu butuh keberanian. Jangankan itu, menaruh neraca kita di sisi kiri, sisi aset. Aset sedekah. Misalnya sedekah 500 juta, sedekah 1 miliar, dan sebagainya. Let's see. Dengan sedekah itu, apakah neraca kita menjadi lebih sehat? Apakah rugi laba menjadi lebih sehat? Karena Abdullah melakukan itu. Dan dia bisa. Dan bahkan orang seperti Abdullah bin Auf, sekaya itu pun, hidupnya masih sangat sederhana. Pegawainya ketika duduk dengan Abdullah bin Auf, orang tidak bisa bedakan mana bos, mana karyawan. Karena dia berpakaian sama, makan bareng bersama, caranya sama. Nah, itu yang saya ingin cerita ke Bapak Ibu. Ketika kita melihat Abdullah bin Auf, jangan hanya terpesona oleh kekayaannya. Dan kita mundur ke belakang bagaimana dia memperolehnya. Jangan tanyakan tentang istighfarnya. Hampir tiap malam bangun saya dan istighfar karena dia sangat takut akan hisab terhadap hartanya. Itu yang dipikirkan Abdullah bin Auf. Makanya sebenarnya kalau bisa miskin, dia milih miskin. Yang menarik adalah kalau saya pikir, kok bisa orang milih miskin tapi orang masih kaya si harta gitu. Kenapa? Karena harta di tangan dia itu luar biasa. Tidak ada orang yang nggak pernah ditolong dia di satu Madinah ya. Gitu kan, mereka tinggal di Madinah. Nah, bahkan dengan kekayaan itu, Abdullah bin Auf tidak suka dengan tahta. Berkali-kali bahkan penduduk Madinah waktu ingin di saat habis pergantian antara Abu Bakar ke Utsman, mereka ingin agar Abdullah bin Auf yang kepilih, tapi Abdullah bin Auf Umar ke Utsman, Pak Ari, bukan Abu Bakar ke Umar. Umar ke Utsman. Iya, masih Umar ke Umar. Dari Umar ke Utsman. Yang menarik adalah penduduk Madinah pada itu ingin agar Abdullah bin Auf yang terpilih. Pingin banget gitu. Tapi bayangkan, kata dia, kalau ada pedang menusuk, kayaknya pun lebih bagus dia nggak mau jadi pimpinan.
Maksud saya ingin cerita sebenarnya hari ini coba lihatlah orang kaya jadi pejabat kan umum. Dia ingin kaya, kenapa kayanya membeli harta dan beli takhta kan gitu sebenarnya. Tapi saya ingin cerita ini orang ini gitu. Bagaimana dia bisa kaya justru dengan tidak mencari kekayaan itu saya gitu. Ini menarik sebenarnya. Kalau kita mau kaya apa yang kita lakukan? Ayo kita belajar bisnis, belajar dan sebagainya. Abdul Amin belajar apa? Oke, dia punya pengalaman. Karena walaupun sejarah kita tidak cukup lengkap ya, karena cerita yang ada di Abdul Amin Auf begini sebenarnya. Dia hijrah, baju di badan, keluar, tunjukkan aku pasar. Di situ pertama jualan apa? Pacul. Jadi negosiasi pacul. Pokoknya tak ceritanya aslinya kalau nggak minyak samin keju itu bisnisnya. Setelah itu Toto jadi orang kaya. Sejarah nggak nulisin gitu. Saya buka-buka ini sejarah yang benar gimana? Ternyata memang nothing spesial dilakukan oleh dia. Dagang as usual, dagang seperti biasa sebenarnya. Jadi tidak banyak ceritakan. Yang harus orang ceritakan adalah Abdurrahman Auf infaknya luar biasa. Itu yang membuat saya pikir, bahkan tadi saya diceritakan, bahkan ketika Abdurrahman Auf nggak punya duit pun, dia sudah berinfak untuk orang. Jadi yang kita ingin contoh itulah mental kelimpahan. Mental kelimpahan itu adalah orang memberi, orang melakukan sesuatu bukan karena dia punya, tapi karena dia ingin memberi. Maka ketika itu dimudahkan Allah untuk itu. Ini belajar bisnis, belajar kaya yang belum jarang diajarkan orang. Dan ini tentang keimanan. Itu yang membuat saya pikir, iya ya ini materi yang mungkin di luar dari apa yang kita ajarkan. Makanya kembali kalau kita review tentang buku Think and Grow Rich ya, bukunya Napoleon Hill yang menjadi legend dari tahun 30-an dibuat. Isinya tentang think, tentang money-nya nggak banyak, tentang uangnya nggak banyak. Think positively, think effectively, you can grow rich. Ya, makanya saya pikir-pikir nge-review beberapa buku ya, para miliarder termasuk kata yang di Inggris tuh yang punya pesawat segala. Saya pikir itu juga semua biasa-biasa aja sih. Tapi konsistensinya menjalankan bisnis itu menjadi luar biasa. Jadi dengan Abdurrahman Auf. Baik, ada pertanyaan ini. Sebentar, sebelum kita masuk teknik modelingnya. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah memodel perilaku Abdurrahman Auf. Kita bayangkan gitu. Karena gini Bapak Ibu, memodel yang terbagus adalah kalau orangnya masih ada. Orangnya masih ada, kita model. Tapi kalau kita tidak ada, maka kita harus membuat representasi sifat itu, kemudian kita model. Itu nanti kita akan buat seperti itu. Oke, Pak Ari, ya silakan Pak. sebenarnya kalau saya pernah analisa sedikit Pak Ari ya, iseng-iseng aja analisanya gitulah. Dan saya pernah dengar Ustadz, salah satunya Ustadz yang ngomong itu bahwa yang hilang di umat Islam itu satu, ragu sama Allah. Ya, Itu Pak Ari. Tantangan kita bagaimana kita bisa istilahnya bisa kata ragu itu lawannya diyakin sama Allah. Ya, itu Pak Ari. Kalau kita bisa, kalau modal cuma yakin doang Pak Ari. Model dari Abdurrahman Auf itu cuma yakin bahwa Allah akan bantu dia. Itu aja. Iya. Dan itu orang jarang membangun hubungan. Ada missing link maksudnya. Karena kan jadi ini kok orang ini tuh miskin. Ya dulu saya pernah bukan mencela ya. Seorang ustadz cerita, saya hanya mencela. Gimana sih lu berpikirnya? Waktu itu saya masih pikir. Ustadz gini, Ustadz, gimana orang Islam ini kan ketika Ustadz tuh jawab begini. Ustadz itu sekarang sederhana aja mas katanya. Sholatnya, safnya dulu belum covid ya. Safnya dirapetin yang benar aja. Jawaban saya agak ketawa dalam hati saya. Ini kagak nyambung banget jawaban gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lama jawaban itu, saya bilang, enggak. Sholat safnya rapi itu bagian ketaatan kita pada Allah terhadap sholat gitu. Kalau tuh yang kecil aja kita tidak taat, apa gitu, yang bisnis-bisnis yang gitu sebenarnya. Dalam hati saya mungkin juga benar gitu. Karena kan janji Allah begini sebenarnya. Bila kamu taat dan beriman gitu, maka Allah akan turunkan berkah dari bumi dan langit. Bumi dan langit, bayangin coba. Pada orang beriman. Itu janji Allah. Jadi saya pikir, iya juga ya.
Karena gini sebenarnya, hari ini itu saya berbicara dengan beberapa teman-teman, ada konsultan, ada apa. Ya gimana ya. Ketika kita bicara gimana semua, akhirnya kita selesai tuh masalah dunia. Kita udah blank gitu. Mau ngapain nih udah blank, mau ngapain. Ketika itu selesai, kita nggak bisa urusannya tentang dunia dengan dunia lagi sebenarnya. Kalau kita jadi Abdul Min Auf, datang, baju di badan gitu. Mau bisnis, mau ngapain? Mau coba kita ya, dari tinggal baju di badan. Gimana cari duit ya? Abdul enggak dikasih duit, kagak mau, dikasih harta nggak mau. Tunjukkan aku pasar dialek ke pasar, gua ngapain di pasar dialek? Oh, nego. Karena kemampuannya nego gitu. Dan orang itu kan gini, nego itu ada istilah dalam NLP itu, orang hanya mau negosiasi dan berhasil dengan orang yang dia sukai. Artinya yang Abdul bin Auf punya kemampuan disukai orang, sehingga orang mau bernegosiasi dengan dia dan mau istilah beli pagi jual sore, beli pagi bayar sore lah. Dan itu dia bisa lakukan. Dalam hati saya kemampuan komunikasinya pasti luar biasa. Karena nggak mungkin orang bisa, kasarnya gini loh sebenarnya. Kalau Abdul bisa jual, kenapa gue nggak bisa jual? Kata pemilik pemilik cangkulnya harusnya gitu ya. Kok dia bisa jual lebih tinggi gitu? Ini orang punya kemampuan komunikasi luar biasa. Kemampuan komunikasi ini hanya bisa dicapai dengan jiwa yang disukai orang. Dan jiwa disukai orang tuh biasanya dekat dengan Allah. Karena orang soleh itu biasanya lebih enak berdiskusi dengan dia. Karena orangnya lebih lepas, terbuka kan. Dan dia adalah min Auf sebenarnya. Itu yang mau kita model Bapak Ibu. Dan itu kualitas. Saya ingin cerita kualitas orang itu semakin soleh dia. Agak aneh kalau kita ketemu orang semakin soleh dia, tapi semakin jutek dia, itu agak aneh. Karena beberapa orang, ada orang saya sholatnya jutek, tapi sama orang jutek dan orang nggak nyaman, dikit-dikit cerita neraka, neraka dan sebagainya. Orang kan nggak enak dekat sama dia. Something wrong with you, saya bilang itu nggak something wrong. Karena orang harusnya, Rasulullah itu membuat orang-orang kafir pun suka sama Rasul sebenarnya. Andai kalau tentang batas-batas pertama ke negara gitu. Karena orang nitip barang, orang kafir itu nitip barang sama Rasul, walaupun dia benci Rasul. Karena dia tahu orang amanah gitu. Kan itu menarik sebenarnya gitu. Jelang Rasul hijrah, mau diperangi, Rasul minta Ali kembalikan barang-barang yang dititipkan ke Rasul. Barang-barang orang kafir. Itu Rasul lagi kejar sama kafir. Barang-barang itu dia sebagai bagian dari para amanah. Saya pikir luar biasa gitu. Nah, saya cerita itulah kualitas. Abdul punya kualitas itu karena dia di perilakunya kan dia, karena wajah tinggi badannya segala mendekati Rasulullah. Beberapa orang itu posturnya Abdul itu mirip Rasulullah walaupun dia 10 tahun lebih muda gitu. Tapi lihat orang seperti ini, 3 bulan kemudian dia sudah melamar wanita Madinah. Wanita Madinah itu paling tinggi maharnya ya. Jadi kalau dia bisa melamar wanita Madinah, artinya dia udah punya kekayaan. Dikasih emas sebesar biji korma. Bayangin coba, nggak tahu sekarang berapa duitnya. Pokoknya seperti itu. Saya pikir ini luar biasa gitu. Dan saya ingin cerita begini, maksud saya gini. Kalau kita mau kaya, jangan hanya lihat kayanya Abdul Auf, tapi kok dia bisa dapat karunia itu. Karena orang tuh suka gini. Ketika bicara kaya, orang lihat strategi. Belajar seperti apa sih, langkahnya seperti apa, itu namanya perilaku luar. Yang sering kita lupakan adalah perilaku luar adalah ekspresi dari perilaku dalam. Dan kita akan belajar hari ini. Oke, tanya lagi? Kalau itu ceritanya panjang, Pak Ari. Iya, nggak bisa workshop sehari, Pak Ari. Iya, karena saya pikir gini, karena orang-orang miss gitu, orang-orang miss sebenarnya. Ya, gitu. Betul, setuju. Lihat Abdul bin kaya, mencari cara-cara Abdul bin Auf melakukan kekayaan. Bukan hanya perilaku luar itu. Karena kisah kurma busuk itu, menurut saya surprise ya. Orang mencoba miskin tapi nggak dikasih miskin sama Allah. Nggak dikasih miskin gitu. Saya pikir ini luar biasa menurut saya. Sebuah ide, sebuah cerita yang menurut saya luar biasa. Jadi orang itu begitu amanahnya. Kembali yang ngasih rezeki kan Allah ya. Gitu. Kan Allah punya rezeki. Jadi rezeki kita itu tidak dihasilkan dari cara kerja kita atau kemampuan bisnis kita, enggak gitu. Walaupun mungkin itu hanya sekedar kamuflase dunia aja sebenarnya.
Pada intinya ngasih rezeki Allah gitu kan. Dan Allah itu ngasih rezeki kemana dia mau gitu. Mau krisis kayak mau kagak. Kalau kata Allah hari ini krisis, berarti kalau rezeki turun kita aja gitu. Nah pertanyaannya kembali rahasia dari Ali bin Thalib, kau adalah orang yang disayang Allah itu. Karena kalau orang disayang Allah artinya Allah akan ngasih atas semua Allah mau ngasih atas berapapun gitu kan gitu. Nggak ada hubungannya dengan ikhtiar. Ya, kemarin saya cerita apa fungsi ikhtiar adalah membujuk Allah agar Allah masuk kita. Itu fungsi ikhtiar, bukan berarti ikhtiar kamu nggak nggak ada hasil, tapi ikhtiar itu untuk membujuk Allah. Allah melihat ikhtiar kita sejauh mana. Kalau saya bilang Pak Ari, ikhtiar itu bagian supaya Allah ngomong kun payakun. Iya, gitu. Karena ada yang titik ekstrim kan orang bilang ikhtiar kalau gitu nggak perlu ikhtiar, itu juga salah menurut saya gitu. Ikhtiar adalah bagian dari cara Allah. Gitu. Tapi bahwasanya ada orang nggak ikhtiar, atau dapat rezeki dari Allah, atau dapat hadiah, dapat itu urusan Allah. Kalau mau ngasih terserah Allah. Kalau ada kasih sayang sama orang kan kembali. Yuk sekarang kita bicara tentang perilaku dalam, modeling. Inilah modeling sebenarnya. Nah, jadi kita bicara dulu 5 langkah modeling. Ini cara energi. Pertama, ini tadi saya cerita ini ya. Pertama, pilih orang jenis yang mau kita model. Siapapun itu. Siapapun itu. Orang yang kita model. Yang kedua, setelah pilih, pahami dulu kita mau mengikuti orang tersebut. Itu satu. Yang kedua, pelajari perilaku. Yang disebut pelajari perilaku adalah perilaku luar dan perilaku internal. Seperti tadi dengan penembak. Misalnya dia bisa melakukan sesuatu, atau dia bisa belajar, ibu mau belajar jahit sehebat dia. Pegang, ikuti cara jahitnya. Nomor satu. Yang kedua, jangan hanya cara jahit, catat perilaku dalamnya. Ketika dia menjahit itu, apa yang dia katakan ke dalam hati, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Itu ikuti pola dia. Setelah itu pisahkan ke perilaku dalam, perilaku luar. Karena dua-duanya akan kita mudah. Kemudian ikuti langkah. Jadi perilaku luar dulu, kita boleh. Kemudian perilaku dalam atau perilaku dalam dulu, baru perilaku luar. Ingat dalam NLP ada istilah tubuh dan pikiran satu sistem. Ketika kita mengikuti perilaku dalamnya, kita bisa dapat perilaku luarnya, atau perilaku luarnya kita ikuti untuk disesuaikan dengan perilaku dalamnya. Baru udah itu kita tulis pola pikir internal dan perilaku luar. Kemudian jalani program PT. Program PT itu artinya ini ada dalam, ikuti langkahnya. Dapat, ikuti langkahnya, dapat, clear, ulangi lagi. Dapat nggak hasilnya? Dapat nggak gerakan? Kalau dapat, ajari orang dengan model yang kita buat. Kalau orang itu bisa sama seperti yang kita lakukan, mendapatkan film, mendapatkan perilaku luarnya, artinya kita sudah bisa exit. Artinya kita sudah dapetin model orang tersebut. Yang masih di model adalah kita model beberapa perilakunya. Jadi ada misalnya kayak kita mau perilaku keahlian, atau perilaku tadi menjadi orang yang ikhlas. Bisa menjadi orang yang ikhlas seperti itu langkahnya seperti apa ya gitu. Bayangkan perilaku dia, perilaku luarnya. Oh gini gitu. Yang kedua perilaku dalamnya apa? Kita tanya. Waktu kayak misalnya orang bisa mau menginfakkan uang dari semua uang yang dia miliki. Apa yang dia katakan ketika dia memberikan uang kepada dirinya? Bagaimana dia bisa mengajarkan saya seperti bapak, seperti ibu? Bagaimana dia bisa mau ngeluarin uang? Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia katakan? Apa yang dia lihat keluar? Apa yang dia visualisasikan? Kita juga bisa model orang yang kebalikannya, misalnya orang yang pelit. Gitu. Kira-kira pelit itu kenapa? Kita bisa bandingin. Oh pelit itu karena ini, dia tuh karena begini. Dan kembali Bapak Ibu, perilaku itu bisa dimodel. Sama kalau kita dalam mengobati orang fobia, kita pernah bahas tentang fobia ya, fobia cure gitu. Ajari saya seperti fobia seperti ibu. Saya misalnya orang fobia cecak, saya ngeliat cecak, kemudian cecak terbayangkan sesuatu, mungkin rasa jijik atau apa, rasa jijik, kemudian saya berkata dalam itu, jijik gitu, dan akhirnya secara kinestetik tubuh bergidik. Kalau kita ikuti terus-terus, kita bisa sama fobianya. Karena fobia itu ada yang diajarkan. Fobia itu ada yang dimodeling. Ibunya fobia cecek, anaknya fobia cecek. Karena dimodeling, diajarkan. Itu yang kita.
Nah, mengajarkan, jadi secara tidak langsung anak itu diedukasi supaya fobia. Nah, itulah teknik modeling yang dipahami, yang dikembangkan di NLP. Dan ini yang dilakukan oleh para penemu NLP. Dia duduk berhari-hari bahkan memodel perilaku Milton Erickson, memodel dapat, belum dapat lihat lagi, belum dapat dia lagi sampai dapetin perilakunya, kemudian dia model. Dan itulah asal mula ilmu NLP terbentuk. Oke, ini ada berapa perilaku Abdullah bin Auf. Hijrah dengan baju di baju, menolak harta halal. Ketika dikasih harta, dia katakan tunjukkan aku pasar. Resah karena kaya, sedekah dari hasil usaha, tidak tertarik jabatan. Nah, karena model yang terbaik adalah mencari orang. Kalau dalam kondisi di mana orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, maka yang kita lakukan adalah membuat asumsi. Orang ini perilaku luarnya seperti apa dan perilaku dalamnya seperti apa. Dengan apa? Dengan mencari orang-orang yang mempunyai mental map ya yang hampir sama. Baru kita dapetin itu. Yuk sekarang kita mulai. Kalau kita nanti mau latihan ya. Cara terbaik misalnya kita mau model hijrah dengan baju di badan. Ingat ketika hijrah baju di badan adalah Abdullah bin Auf meninggalkan hartanya yang banyak. Jadi kita lagi nyaman-nyaman gitu. Itu Rasul bilang hijrah. Abdullah berangkat hijrah tanpa protes. Sekarang kita coba lupakan dulu Abdullah bin Auf. Kalau kita mendapatkan berita yang sama, ya, kita perhatikan diri kita. Anggap kita disuruh meninggalkan semua harta yang kita punya. Semua harta kita harus lupakan, kita hanya bawa baju di badan. Ya. Duduk, pejamkan mata, ilustrasikan ke dalam diri kita. Nah, kalau kamu bareng sama saya. Duduk, tarik nafas panjang, kemudian bayangkan kita diminta oleh perintah agama lah, oleh Rasul ya. Hijrah dengan baju di badan. Perhatikan apa yang muncul di kita. Sebuah gambar, sebuah perintah, apapun biarkan yang muncul. Bila ada suara, dengarin suaranya. Dan bila ada perasaan, ini kita terus dulu. Apa yang kita rasakan? Di balik kita nengok di belakang kita, harta kita akan tinggalkan. Kita tidak comot sama sekali. Oke. Lihat, dengar, dan rasakan apa yang kita rasakan dalam perilaku internet. Apa yang kita katakan dalam hati. Adakah sensasi di badan? Deg-degan atau apapun itu. Apa yang terbayang? Apa yang terjadi di dalam pikiran kita? Perhatikan saja. Saya pernah lakukan ini bareng bersama teman-teman. Dan ada yang bilang berat nih, macam-macam gitu kan. Gitu, ini. Biarin aja. Itu catat dulu. Karena kita perlu tahu apa yang terjadi. Gitu. Ada dalam perilaku eksternalnya dia melihat, saya melihat seperti pohon pengumuman harus pergi hijrah. Gak apa-apa. Duduk bayangkan saja. Kalau mau kan sampai 10 menit, 15 menit nggak apa-apa. Jadi kasarnya dalam posisi ini kita membayangkan kita harus pergi ke satu tempat. Kita tinggalkan semua harta untuk dinikmati orang lain. Kita hanya pergi dengan baju di badan. Ada yang bisa merasakan deg-degan apa yang terjadi nanti di kota yang akan kita suruh pindah. Anggaplah misalnya kita sudah pindah kemana, ke yang kita tidak kenal, Kalimantan atau Sulawesi, dengan baju di badan. Cek perilaku eksternal dan perilaku internal itu. Catat itu kalau ada. Clear. Kemudian balaskan diri. Jangan istighfar bila ada yang tidak nyaman. Pegang dada, katakan astagfirullah, kemudian ya Allah, walaupun tadi saya merasakan A, B, C, D, E, tidak nyaman dan sebagainya, saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridho untuk dilepaskan dari semua perasaan ini. Lakukan 3-5 kali katakan itu. Oke, dapat. Satu itu perilaku kita ya, bukan perilaku Abah. Sekarang bayangkan kita menjadi Abdullah bin Auf. Bayangkan sebisa yang kita lakukan. Sebisa apapun yang bisa kita bayangkan. Let's say Anda ada Abdullah bin Auf. Duduk, pejamkan mata, duduk dengan yang rasakan.
Katakan hari itu kita diminta untuk hijrah. Rasul mengatakan hijrah dengan baju, dengan apapun, dan tanpa tedeng aling pun kita berangkat hijrah. Lihat apa yang kita dengar, apa yang terjadi dengan kita. Pandangan asosiatif itu adalah kita melihat diri kita melakukan sesuatu. Karena kita menjadi Abdul Auf, kita melihat diri kita langsung. Kalau kita melihat, saya melihat Ari melakukan sesuatu, itu namanya disasosiasi. Kalau asosiatif adalah saya melakukan sesuatu. Jadi saya main bola, saya melihat diri saya main bola, itu namanya perilaku disasosiasi. Tapi kalau saya main bola, itu namanya asosiasi. Nah, dalam ini kita membayangkan kita menjadi Abdul Auf, hijrah dengan baju di badan, dan kita membayangkan kita melihat sesuatu di perjalanan. Dapat perilaku eksternal, cek apa yang kita rasakan, apa yang dikatakan dalam hati, adakah sensasi di badan, apa yang terbayang. Ini sekali ini kita menjadi Abdul bin Auf. Dapat buat catatan kecil, apa yang membedakan posisi kita, posisi Abdul bin Auf dengan posisi kita melakukan di baju di badan. Cek perbedaannya. Dan itu jadi pembelajaran. Artinya, kalau kita ingin memodel Abdul bin Auf, ada bagian-bagian harus kita benari dari eksternal internal kita. Misalnya tadi saya merasakan takut, maka Abdul bin Auf ketika ini dia berani. Oke. Ketika dia berani, apa yang membuat dia bisa berani? Apa yang dia lihat? Karena berani itu output ya. Gitu. Tapi ketika dia berani, sebenarnya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Karena berbeda antara apa yang dia katakan dengan apa yang kita menjadi diri kita katakan. Dapatin model itu, kemudian buat SOP. Perilaku internal dan perilaku eksternal agar kita bisa mirip seperti Abdul bin Auf. Dan kita buat tulis di bawahnya juga apa yang perlu kita benahi. Bagian yang tidak sama antara Abdul bin Auf dengan kita. Setelah itu kita buat SOP-nya. Dan setelah dapat SOP-nya kita lakukan. Kita lakukan berulang-ulang, bahasa hampir 10 kali, 20 kali, agar perilakunya menjadi perilaku yang nempel. Dan kita bayangkan, ketika kita membayangkan hijrah baju di badan, perasaan kita menjadi nyaman, melihat kita kehilangan harta di badan, kita menjadi nyaman, yakin pada Allah. Kalau itu dapat, baru ajarin ke orang. Hasil dari SOP kita, hasil dari perilaku eksternal, internal. Isinya perilaku eksternal itu, saya melihat pengumuman, saya ini, waktu itu saya merasakan ini, seperti itu. SOP itu tidak harus kompleks ya, hanya segini juga. Kemudian setelah dapat, panggil orang lakukan hal yang sama. Dan lihat apa yang dia. Kalau dia punya perasaan yang sama, atau artinya kita sudah dapat satu SOP tentang hijrah baju di badan. Nah ini kan, dapat itu SOP masuk ke SOP. Lihat dengan rasakan apa gitu. Kemudian bayangan hari-hari ke depan. Kita menggunakan model berpikir tersebut untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kalau masih tidak nyaman, ukur kembali yang perbaiki. Lalu kita ajari ke orang. Oke, itu teknik modeling. Ada pertanyaan tentang ini. Memang ini harus dipraktekin, makanya sebenarnya saya lebih suka kalau pelatihan aslinya kita bareng-bareng nih praktekin. Kalau offline tuh kita bareng-barengin praktekin, kemudian kita cek. Gitu. Jadi kalau kita latihan offline tuh, ayo mulai dari siapa kita, mulai siapa yang kita model, bagaimana berlaku, kemudian matchkan, masukkan ke dalam SOP kita. Kemudian lihat apa yang dirasain. Itu yang mau kita konferensi. Kita dapat satu perilaku tuh, hijrah dengan baju di badan. Nanti perilaku lain. Jadi setiap ketemu nanti kalau kita offline, kita ketemu gitu, kita akan selalu mendapatkan perilaku baru dan input baru. Oh, saya belum dapat ya feel-nya nanti. Kita tambahin, saling mengisi. Dengan cara itu sebenarnya kita lama-lama bisa memodel program orang, termasuk Abdul bin Auf dalam konteks ini. Oke, tanyaan nggak? Nah ini, silakan. Izin bertanya, Pak Ari. Ya. Mau tanya ini, gimana supaya si teknik modeling ini bisa efektif dan berhasil diterapkan ke orang yang internal? Dia peta programnya internal atau strong personality-nya. Personality itu kuat banget gitu.
Itu kira-kira bisa nggak atau efektif nggak diterapkan di orang yang punya personality-nya itu kuat gitu? Kata kuncinya adalah ketika kita pilih orang, agaknya profilnya. Pertanyaan berikutnya, mau nggak dia berubah jadi dia? Itu pertanyaan yang harus dia tanya. Kalau mau, dia akan align, akan selaras ya, mengikuti. Tapi kalau dari awal dia sudah menolak, selesai cerita. Itu menurut saya gitu. Nah, karena mau itu sebuah program mental juga. Ketika mau, artinya dia membuka diri untuk memodel orang. Gitu. Intinya itu. Makanya tadi pertanyaannya setelah pilih orang, kita mau nge-model dia. Kalau mau, sebenarnya clear sebenarnya. Atau gini Pak Ari, Kita suruh dia aja kira-kira siapa yang mau dimodel gitu loh. Jadi biarkan dia yang milih baru. Jadi kan kalau dia yang milih kan pasti adalah seseorang, pasti ada yang dikagumi sama dia, nggak mungkin nggak gitu loh. Suruh dia milih kira-kira siapa yang mau di model gitu loh. Kalau saya sih begitu Pak Ari. Iya, kalau NLP modeling gitu. Tapi kalau model sudah kita tentukan, kita tanyakan maunya model. Ya. Dalam konteks ini kan kita mau coba agar out. Karena begini sebenarnya, ada orang ingin kaya seperti Abdul bin Auf, tapi ada orang nggak mau ngikutin gaya berpikirnya, gaya ibadahnya. Itu yang sering terjadi sebenarnya. Jadi saya bilang nggak mes lah gitu, karena gini, apa yang kita lihat di Abdul bin Auf tuh mirip dengan kita lihat orang-orang, dia tuh output dari sebuah proses. Nah, jadi kadang orang ibadah nggak sekuat Abdul bin Auf, mental nggak sekuat dia, tapi ingin kayak seperti dia gitu. Come on, saya bilang gitu kan gitu. Kembali harta itu titipan Allah dan Allah memberikan pada siapa saja yang dia sukai ya, gitu. Dan kata kuncinya adalah di mana dapat kasih sayang Allah dan Allah mau memberikan menganahkan hartanya untuk kita. Yang saya takutkan dijawab sama orang kan emang siapa, itu pertanyaan menarik gitu. Karena banyak orang belum tentu siap dapat harta dan tahta ya gitu. Karena sebagian orang ada yang bagus menjadi miskin gitu. Karena dengan miskin suratnya bagus, dengan harta suratnya jadi lupa gitu. Terus kita juga, saya pernah lihat beberapa orang seperti itu sih. Jadi ya juga tuh, karena katanya nggak punya duit itu malah mungkin membuat dia jadi berteriak dengan nama Allah dengan kencang, bikin kencang. Oke, ada pertanyaan, Sofar? Kembali ya, yang dimodel adalah perilaku eksternal dan internal. Dan ini jadi ide kalau Bapak Ibu ingin lakukan sesuatu. Nah, kenapa tadi kita prediksi Abdul? Karena orangnya sudah tidak ada. Kalau orangnya sudah ada, kita tinggal panggil dia, ajari saya, seperti Bapak dan Ibu. Tapi kalau orangnya belum ada, kita memodel dengan persepsi perilaku dia. Kita bagi perilaku dia yang mana aja, kemudian akan model agar bisa mengikuti perilaku dia. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang ini. Jadi, kembali kita tuh ingin cerita bahwa isunya adalah ini sebenarnya ini filosofi dari ilmu NLP sebenarnya semua. Kalau NLP kan cuma dua dia, bahwa sadar beres, kehidupan beres. Karena semua program ada di situ. Ini belief orang NLP. Artinya kita sebenarnya kalau orang NLP mengatakan kalau dia sebenarnya kalau di NLP itu dia fokus internal dulu. Kalau orang internal, kalau modeling di NLP yang asli, fokus perilaku internal, eksternal akan jadi lebih mudah. Kalau Bapak Ibu kan ingin jadi pebasket profesional, tentu teknikalnya perilaku luarnya diajar, harus dilatih agar terjadi proses refleks yang tepat ya gitu perilaku luarnya. Tapi meniru perilaku luar tanpa mengikuti perilaku dalam itu yang agak nggak bisa dapat. Kalau kita lihat gini, pemain bola yang bagus menurut saya Lionel Messi, compare to Ronaldo ya, saya pikir brilian, penuh ID. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa menendang seperti Lionel Messi? Jawabannya bisa, karena itu kan teori dasar olahraga. Yang nggak bisa adalah dapetin feel-nya, kapan harus tendang ke kiri, kapan ke kanan, kapan harus berpikir dan sebagainya. Itu yang nggak dapet orang itu, karena semua teknik sama semua sama. Yang membedakan orang itu dia Lionel Messi. Dia bermain bukan hanya dengan bola tapi dengan otak dan pikirannya. Bagaimana bisa dilibatkan, bagaimana koordinasi dalam dirinya, itu yang luar biasa menurut saya. Mengapa dia bisa menjadi Lionel Messi? Clear? Nanti Bapak Ibu lakukan ini di rumah. Langkah pertama, pikirkan kalau kita jadi Abdul bin Auf dengan kondisi tertentu.
Lihat, dengar, rasakan apa yang terjadi, apa yang kita lakukan. Dapat, sekarang selaraskan diri, kemudian pikirkan kita menjadi orang yang mau kita model dalam hal ini Abdul bin Auf ya. Kemudian dapat, kemudian bandingin dulu antara kita dengan pelaku dia. Benahi, cobalah buat SOP. Setelah itu ikuti SOP tersebut. Kalau belum klik, benahi, belum clear, benahi, belum clear, begitu clear, ulangi terus sampai 10 akan jadi sebuah gerak refleks. Gitu. Pak Ari, punten Pak Ari. Ya. Tadi kan saya baru nyata sedikit Pak Ari. Itu ininya bisa di-share atau gimana Pak Ari? Boleh, ntar saya share di grup ya. Gitu. Ini saya udah buat nih Pak Ari nih. Sudah. Pelaku internal pada saat saya jadi Rahman sama jadi Abin Rauf tuh emang 180 derajat bedanya Pak Ari. Iya, kalau pembelahannya banyak memang gitu. Teman-teman aja waktu saya pernah kumpul UKM gitu. Dia cerita tentang katanya membayangkan kita dapat duit 100 kemudian infaknya 100 udah berat banget. Apalagi yang lain gitu deh. Membayangkan kita dapat untung bisnis gitu. Untung berapa? 5 juta. Ini infaknya 5 juta kan berat banget. Paling yang kita infakin paling ratusan ribu ya gitu. Nah, install pakai hipnosis bisa banget. Kalau bisa kita install pakai hipnosis gitu. Kita panggil orang, kita pakai hipnosis. Pertanyaan menariknya adalah sebelum kita pakai hipnosis, kita tanya kayak Pak Rahman tadi, kita lihat gapnya antara perilaku kita dengan perilaku Abdul. Kita lihat gapnya. Baru setelah itu kita buat jadi bahan hipnosis bisa. Jadi orang duduk, kita hipnosis dia. Gitu. Berkali-kali sampai itu jadi program mentalnya dia. Jadi belief dia paling ya. Orang gitu, masuk ke sebuah tempat perilaku baru, nggak ujuk-ujuk langsung bisa, tapi ketika dia lama di situ, itu secara tidak langsung sebenarnya perilaku yang baru itu terulang kembali dalam pikiran, diulang lama-lama susah, lama-lama menjadi terbiasa. Itu menarik. Sama dengan orang militer. Saya punya teman sebelum jadi militer, sembrono lah. Pertama kali sebulan, setahun kalau nggak salah pulang. Sedikit berubah. 2 tahun, 3 tahun dia jadi orang yang baru. Karena tiap hari berperilaku yang sama setiap hari. Sehingga kedisiplinan segera meningkat di kehidupan. Itu memang begitu kehidupan. Lama-lama pikiran beradaptasi dengan flow yang dibangun secara terus-menerus. Jadi kalau Pak Rahman sudah lakukan A, lakukan B, buat gapnya, kemudian buat SOP, kemudian berpikir, bekerja dan dengan sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga kita mendapatkan hal baru. Mendapatkan orang yang baru. Dan ini sebenarnya bisa untuk apapun. Sama seperti halnya kalau kawan-kawan terapis gitu. Ada orang datang, Bu, kok saya nggak bisa ini ya, nggak bisa itu ya, atau kok saya gampang putus asa. Pikirkan satu model dulu yang nggak suka putus asa, jadikan dia seperti itu. Dan sekarang Anda menjadi orang tersebut. Sekarang Anda jadi orang tersebut ngadapin tantangan yang Anda hadapi, apa yang Anda pikirkan. Itu bisa jadi sangat berbeda. Ya, karena ada kajian riset. Anak yang IQ-nya paling tinggi golongan A, anak yang IQ-nya di tengah-tengah golongan B, anak yang IQ-nya rendah di golongan C. Yang golongan A dikatakan kamu adalah kumpulan orang-orang jenius, tapi soal yang saya berikan itu belum tentu bisa kamu kerjakan walaupun kamu orang jenius. Yang B, kerjakan soal ini. Yang C, kamu adalah kumpulan MacGyver yang tahu bagaimana merubah benda menjadi apapun dan selalu bisa menyelesaikan tantangan. Dicek, hasilnya yang C jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Kenapa? Kembali, dia memodel orang di situ. Dengan memodel orang, dia menjadi orang yang baru. Dan seems like every problem is handleable. Seems like every problem itu bisa diatasi dengan mudah. Itu yang harusnya menjadi ide kita. Dan ini kita menjadi Abdul bin Auf begitu juga sebenarnya. Daripada kita iseng nggak ada kerjaan, coba pikirkan satu perilaku Abdul bin Auf. Yuk kita model. Gitu. Bisa nggak kita jadi seperti dia? Dengan cara itu siapa tahu kita bisa. 3 tahun lama banget ya, karena tergantung programnya. Karena gini, 1 tahun pertama isinya protes, tapi dia ngikuti.
Jadi perilaku dalamnya belum dapat. Tahun kedua mulai protesnya mulai ya lama-lama berakhir. Yang ketiga sudah nyerah. Itu jadi tiap orang beda-beda ya. Gitu. Kalau kita aja ya ini apa tahajud. Nah orang-orang yang Ramadan itu tahajudnya rajin tuh biasanya. Kenapa? Jelang sahur kan terbiasa. Gitu. Yang menarik adalah begitu satu syawal atau dua syawal bangunnya kembali ke subuh lagi. Bangunnya kembali ke kita nggak tahajud lagi gitu. Karena dia memprogram dirinya bahwa kemarin itu Ramadan gitu, bukan selamanya gitu. Yang dilakukan. Itu juga yang dilakukan oleh si teman kawan militer ini. Ini kan kapan pun saya bisa keluar dari sini gitu. Nah, di tahun ketiga dia sudah menetapkan saya memang menjadi bagian dari bagian ini, maka so I should follow gitu. Luar dalam. Gitu. Kembali tentang memasukkan program itu takes some time ya. Gitu. Dan kalau saya pikir sih, dengan program yang lama. Pak Ari, kalau saya sih bilang bukan masalah lama enggaknya. Ini maksud saya cerita gini, Bapak Ibu pelajari, latih, kemudian ajari orang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anak Ibu pintar gitu, maka modellah dia menjadi orang pintar. Karena berpikir menjadi orang pintar itu berbeda dengan berpikir jadi orang bodoh. Kalau tiap hari katakan dia bodoh, maka dia akan mengambil data-data orang bodoh dan dia akan memodel perilaku orang bodoh. Tapi kalau dia mengambil data orang-orang pintar, dia akan berpikir merasakan seperti orang-orang pintar. Nah, sebelum COVID saya pernah ngajarkan ini ke HRD. Tapi saya perlu ketemu lagi. Pak cerita, jadi Pak aku bisa dong Pak meng-create sales hebat tuh. Bisa Pak, saya bilang kalau Bapak mau gitu. Jadi ada sales ambil kemudian di model gitu. Iya, cuma saya nggak tahu program itu jadi dijalanin apa enggak sebelum COVID. Jadi karena untuk meningkatin penjual sederhana aja, panggil sales yang hebat, duduk, latih dia. Bukan hanya latih teknik jualan, tapi latih perilaku internalnya. Karena jualan itu sebenarnya biasa aja semua. Tapi yang membedakan ada orang yang hari ini ditolak kemudian nanti maju lagi, ada yang sholat terus langsung mengkeret gitu. Nggak berani nawarin barang gitu. Why berbeda gitu. Karena memang perilaku internalnya harus dibedakan. Oke, ada pertanyaan so far tentang apa yang saya ini kan, saya jelaskan tadi. Ya, Pak Ari. Jadi ingat ya tentang perilaku internal dan perilaku eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang menjadi ide. Nah, kemarin saya ada tanya, apa bedanya pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar? Begini, ketika pikiran sadar hendak membuat keputusan, sebuah respon, ada kejadian respon. Pikiran sadar akan mencari data di bawah sadar. Pikiran bawah sadar memberikan rekomendasi sebuah opsi-opsi tindakan. Opsi-opsi tindakan ini kemudian dipilih, kemudian jadilah keputusan tindakan. Oke. Suara saya kurang jelas, Kak? Bisa Pak Ari, jelas, itu Pak Ari. Pak Bu Adri ya. Mau nanya tuh Pak. Iya. Apa? Bu Adri Adianti. Iya. Clear nggak sekarang? Clear. Oke. Ya. Ya itu. Perilaku internal itu menjadi bagian dari rekomendasi. Kemarin ada tanya bedanya pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu analisa, membandingkan dan membuat keputusan. Itu. Kayaknya Pak Ari nggak dengar suara kita, Pak Ari. Pak Ari dengar suara kita nggak? Dengar. Iya. Itu Ibu Yanti mau nanya, Pak. Oh, silakan, Bu. Ya, Pak Ari, saya Yanti, Pak Rahmat, Ya. dan kawan-kawan. Pak Ari begini, tadi kan kalau kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, kan seperti kita bilang bahwa ketika beliau dikasih Allah kekayaan, kita belum tahu rahasianya apa sebenarnya. Bisa jadi karena ibadah beliau yang luar biasa dan keyakinan yang luar biasa ya, Pak Ari. Nah, ketika kita memodel itu, Pak Ari, kalau tadi kan kita memodel satu kondisi di mana saat beliau harus hijrah ya, Pak Ari. Nah, ketika kita melakukan modeling untuk melakukan perubahan, sebenarnya modelingnya nanti satu-satu kita lakukan untuk semua perilaku baik beliau.
Atau cukup satu Pak Ari? Kan apakah nanti bagaimana beliau beribadah juga harus kita modeling, terus kemudian bagaimana beliau yakin harus kita modeling, atau bagaimana Pak Ari? Ya, baik Bu, makasih Bu. Modelingnya satu Bu. Modelingnya satu. Karena mendapat kesatuan utuh dari satu. Karena pertama kita nggak ketemu orangnya langsung. Yang kedua, kalau ketemu orang langsung sebenarnya kita dapat perilaku intinya. Gitu. Tapi karena ini nggak ada, kita modeling satu-satu. Gitu. Sehingga nanti, karena gini, kalau saya sih, kalau kita bisa modeling dapat perilakunya 5 atau 6 bahkan sampai 10 perilakunya, itu kita sudah mendekati perilaku dia. Kalau kita bisa modeling benar ya. Gitu. Karena biasanya program mental seorang itu tends untuk lebih selaras satu sama lain. Kalau orang itu berani di satu kejadian, biasanya memang orang itu mungkin punya sifat berani untuk banyak hal. Maka yang kita lakukan memang membreakdown semua perilakunya, kemudian modeling satu-satu. Biasanya setelah sampai 10 perilaku gitu, kita udah dapat siapa dia sebenarnya. Gitu maksudnya Bu. Ya itu. Tapi kembali yang kita model perilaku internalnya sama perilaku eksternalnya. Kembali Abdul Mauf kita tidak bisa temukan orangnya, maka kita bisa modeling tentang berdasarkan persepsi kita tentang beliau gitu. Itu sih kuncinya. Indahnya nanti kalau kita sama-sama bareng praktisi mempraktekkan memodel dia, kalau nanti kita ketemu nih banyak kok. Yang lain kasih masukan, oh jangan-jangan ada data ini yang kita tidak masukkan dalam SOP kita. Oh, kita tambahin SOP kita. Disitulah kita makin kaya nanti. Kalau kita sama-sama mempraktekkan ilmu berpikirnya Abdul bin Auf. Nah, ini tadi saya cerita Abdul bin Auf ya. Kalau ibu nanti punya anak, mau apalagi kenal, kalau kenal enak, orangnya bisa dipanggil. Kalau kenal bisa dipanggil, sudah cerita suatu keterampilan yang dia miliki, itu bisa kita model untuk keterampilan itu. Oke, kasih. Baik Pak Ari, makasih. Kalau saya perhatiin Pak Ari ya, satu aja yang dari baju di badan itu udah keren banget Pak Ari. Oh, itu udah. itu luar biasa. Insya Allah dapat semua Pak Ari. Bagaimana yakinnya beliau, bagaimana beliau bisa, saya yakin dapat tuh Pak Ari semuanya Pak Ari. Bisa bayangin kita pindah cuma pakai baju di badan doang. 3 bulan bisa jadi kaya Pak Ari di tempat baru Pak Ari. Itu kan luar biasa. Saya justru sekarang ngajarin itu ke orang-orang tuh gini. Orang-orang yang hari ini kan entah PHK, entah bisnis yang sudah bangun bertahun-tahun, ujuk-ujuk hancur kan. Saya pikir coba ilustrasi itu hampir mirip dengan Abdul bin Auf gitu. Kehilangan harta gitu. Bedanya ada Abdul bin Auf masih bisa balik kalau mau kan. Itu kan keputusan dia. Kita model perilaku itu. Maka waktu itu mirip dengan situasi sekarang bayangkan perilaku ini dibawa untuk menghadapi kondisi saat ini di mana kita kehilangan harta yang cukup banyak. Kita kehilangan bisnis yang kita bangun gitu. Let's say Bapak menjadi agennya, apa yang Bapak lakukan? Kalau agennya udah jelas tetap ke pasar nih. Tetap kalau dia lihat karena ini orang yang menurut saya kemampuan negosiasinya luar biasa ya. Komunikasinya luar biasa sehingga bisa meyakinkan orang bahwa sore bisa kebayar dan Abdul bin Auf orang yang amanah ya. Jadi sore bisa kebayar itu luar biasa menurut saya. Tapi keluar biasa ini sebenarnya menurut saya sendiri lahir dari keyakinan yang tinggi pada Allah. Ya, itu poinnya Pak Ari. Ya, gitu. Itu poinnya. Bagaimana kita bisa yakin 1000% pada Allah. Itu poinnya Pak Ari. Nah, pertanyaannya kayak gini, kalau kita ingin yakin 1000%, maka cari orang yang punya keyakinan tersebut. Bandingkan keyakinan kita, kembali apa yang dia katakan ke dalam hati, dia model itu, dan kita bisa model dia. Gitu. Karena gini ya, seorang ustadz yang cukup agak nakal, cuma dia aneh gitu ya, ngajak ustadz-ustadz yang hari ini suka ceramah tentang tauhid lah, tentang apa gitu. Yuk kita berangkat, dia ajak ke Batam. Gitu. Tapi katanya dompetnya ke sini. Dompetnya ke sini gitu. Kita hanya ada duit berangkat, duit balik kita cari ide. Biarkan Allah bantu kita. Begitu naik kapal, udah pada resah. Itu balik gimana? Balik gimana? Dia tenang gitu. Padahal yang ustadz yang ngajarnya nggak tahu balik gimana. Dia juga sama gitu. Cuma dia mau ke Batam ngambil madu. Dia bawa ustadz-ustadz ini.
pada protes juga. Ente tiap kali Ustaz, tiap hari ente ngajarin takwid yakin pada Allah, sekarang saatnya mempraktekkan ilmu yang diceramahkan gitu. Keren tuh Pak Ari. Kayak tapi ceritanya benar gitu. Akhirnya dia ke Batam. Ini Ustaz saya emang kadang-kadang dia suka agak nyentrik gitu ya. Dia ke Batam, balik mulai resah tuh. Gimana pulang? Ntar kata dia ntar kata dia sholat dulu zuhur. Kita sholat dulu zuhur. Kata dia sholat dulu. Sholat ambil ya Allah gimana? Caranya dia juga ambil pikir. Tapi dia tes. Akhirnya apa yang dia lakukan? Gitu. Dia panggil ada ahli yang suka bekam kan? Gitu. Dipanggil. Ente ceramah gitu. Ceramah. Terus ambil ceramah. Dia tentang bekam dan sebagainya. Kemudian di belakang dia jualan madu. Orang ngumpul madunya kebeli banyak dan di situ dapat sisa pulang. Kalau itu terlintas aja habis asar kan. habis zuhur gitu ya. Terlintas habis zuhur ya yang satu ceramah, orang kan ngumpul ceramah, habis ceramah depan jualan madu. Madu kebeli itu di situ gitu. Dan disitulah terjadi. Jadi cuma dari cerita ini cerita gini, apa yang kita katakan menit ini Allah pilih keluar gitu, pilih keluar. Kita benar nggak sih benar-benar yakin sama Allah gitu. Dia Ustaz karena aneh mau ngajarin Ustaz sebenarnya ngajarin aneh juga katanya. Gimana caranya yakin di perjalanan sebenarnya. Tapi idenya terlintas madu itu dijual, jadi terlintas madu buat jalan pulang. Tapi waktu Jakarta kata dia, ya kita dapat pelajaran sesuatu tentang apa iya benar kita yakin Allah itu benar kita kan nggak kan ceramah itu sederhana ya gitu ceramah tapi kalau kita ngalamin apa yang kita alami kan lumayan penuh tantangan juga hidup ini gitu. Boleh juga nih tes Pak Ari. Kita jalan kemana yuk? Ini berapa orang nih? Ya gitu. 17 orang kita jalan, nggak pakai apa-apa gitu, cuma mau jadi pacar doang, duit pas-pasan gitu. Itu boleh Pak Ari. Boleh. Kita tes keyakinan Pak Ari. Berdoa sama Allah, ya Allah gitu. Karena coba untungnya Ustaz itu tentang keyakinan Ustaz, saya yakin insya Allah bantu apapun yang terjadi gitu. Sama-sama berani, tapi Allah bantu insya Allah apa yang terjadi. Ari mau nanya nih. Ya silakan. Kembali ke bumi, menapak ke bumi. Realitanya kalau dilihat dari ceritanya si Abdurrahman bin Auf yang tadi baju di badan itu dia single person, sendiri, single fighter. Kalau realitanya, misalkan Pak Nanang, istrinya 1, anaknya 5. Oke, gaji hari ini honor dari coaching misalkan 10 juta langsung disumbangin semua ke Zokah misalkan gitu. Sedangkan itu anak ada bayaran sekolah, listrik, apa segala macam. Itu gimana tuh? Oke, good question. Nah, kalau dalam kasus Abdurrahman bin Auf, ini pelajaran dia berumah tangga. Dia nggak edukasi istrinya. Dan dia agak surprise sebenarnya. Istrinya meninggal, pisah dari situ. Pisah dari si Adi. Dia memilih tinggal dengan hartanya. Itu jadi, sehingga di nikah kedua, Abdurrahman melakukan edukasi dari awal sebagai Rasulullah mengedukasi keluarganya. Jadi di pernikahan pertama, Abdurrahman tidak mengedukasi istrinya, sehingga dia pulang, sehingga istrinya nggak mau ikut sama dia dan tinggal di Mekah bersama hartanya. Ya hartanya sebagian dia mau dinikmati oleh fakir Quraisy gitu kan. Nah, dalam konteks kita makanya ada istilah gitu sebenarnya Mbak. Dan ini dulu tuh suka jadi bahan pembelaan ya, bahwa ada istri yang nggak patuh sama Ustadz ya. Orang udah bilang ya Ustadz, banyak juga orang nggak patuh, istri Nabi Lut nggak patuh. Itu boleh jadi sebuah alasan. Tapi alasan berikutnya adalah nggak bisa kita kepala keluarga terutama saudara sendiri. Dia harus mengedukasi istrinya, dia harus mengedukasi anak-anaknya gitu. Baru perilaku itu bisa dikembangkan. Nggak bisa kita soleh sendiri di rumah gitu. Itu yang sering terjadi. Miss-nya adalah kawan-kawan terutama ustaz-ustaz ini sibuk memberikan pengajian di luar, sementara melupakan keluarganya. Ini yang banyak terjadi ke teman-teman. Jadi orang-orang teredukasi sama dia, tapi keluarganya tidak teredukasi. Jadi menjawab baru, ya artinya kita harus mengedukasi keluarga. Dia akan jauh lebih keras dibanding orang luar sebenarnya gitu. Terutama hal yang berhubungan dengan keimanan. Itu sih Mbak menurut saya gitu. Karena nggak bisa ujuk-ujuk perilaku itu dibawa ke. Jadi gini, kadang-kadang orang tua tuh suka tidak adil ya. Kita ingin anak itu sesoleh kita gitu. Sementara dia tidak dididik kesolehan seperti kita dididik.
dia tidak pengalaman seperti kita punya pengalaman. Harusnya kita berikan pemahaman pada anak kita dari kecil. Dan itu menjadi challenge. Dan itu berlaku untuk semua, termasuk saya, Mbak Arun dan Bapak-bapak yang ibu di sini. Kita ingin orang perfect, tapi kita lupa pada orang di rumah. Karena sebenarnya yang paling utama sebenarnya sudah di rumah. Karena orang itu tends untuk melihat perilaku. Nah, Abdurrahman bin Auf membuat kesalahan di perkawinan pertama. Dia tidak mengedukasi istrinya, sehingga dia surprise juga istrinya tinggal di Mekah, nggak ikut dia ke Madinah. Tapi kan 3 bulan lagi dapat istri baru dia. Saya tidak tahu itu blessing apa enggak gitu, tapi yang jelas begitulah kejadiannya. Jadi Abdul Ghani istrinya nggak ikut, istrinya ingin tinggal dengan putri Quraisy. Gitu. Ini pelajaran gitu buat kita. Ini maksudnya jangan sampai istrinya nggak ikut nanti. Kalau saya boleh tambahin dikit Pak Ari, dan saya pernah dengar waktu itu kan ya si Abdul sedang pas di Mekah, Abdul bin Awan waktu punya satu peti emas. Kemudian dia ngomong sama istrinya, ini satu peti emas kita sediain ke semuanya ya. Ya mungkin tadi kata Pak Ari udah diedukasi dengan sangat baik. Sempat ngeyel sedikit. Tapi Allah ngomong sama istrinya bahwa udahlah ini insya Allah ganti yang lebih 2 kali lipat. Kasih satu, beneran besoknya dapat dua ini emas lagi gitu loh. Itu puji. Jadi itu mungkin Mbak Rum, saya setuju sama Pak Ari, edukasi dulu. Jangan ujuk-ujuk begitu ya. Berantem urusannya. Bagian daripada ini juga sebenarnya, bagian daripada yang tantangan itu sekarang gini nih, yang sering tantangan ya di suami istri nikah. Dulu mereka keluarga hedon lah. Nah, lama kemudian suaminya sadar menjadi orang soleh, biasanya justru jadi gap karena dia tidak sempat ngajak istrinya barengan karena dia soleh duluan gitu. Ikut pengajian, istrinya nggak diajak, dia ikut. Beberapa yang pecah itu sebenarnya saya terjadi gitu. Karena cara pandang suaminya sudah tidak sama lagi dengan istrinya kan gitu. Karena kan menurut saya waktu itu saya cerita kepada satu, ya jangan ya yang salah menurut saya sih yang lakinya gitu. Kenapa waktu dia berubah dia nggak ngajak istrinya secara keras, secara kencang, secara apa? Bukan kencang maksudnya agresif, ayo ajak gitu. Intensif maksudnya begitu sebenarnya. Harusnya begitu sebenarnya. Karena nggak bisa mengukur orang yang anggaplah amburadul di awal terus toto dia soleh ya jelas terjadi gap keimanan gitu. Dan saya terakhir seorang ustaz gini, laki-laki baik untuk wanita yang baik-baik ya, itu juga untuk semua yang baik-baik. Tapi ketika dalam perjalanan terjadi gap keimanan, bisa jadi terjadi pecah atau yang satu ikut ke sini atau yang sini ikut ke sana. Yang pecah itu terjadi karena keimanannya sudah tidak sama lagi. Ketika duduk dia menikah gitu. Itu yang terjadi sih. Yang sering terjadi kan gitu ya, orang terjadi perubahan di dalam rumah tangganya, si laki mempunyai perubahan keimanan, yang wanita belum bisa ngikutin. Pasti berpikir gaya dulunya lagi. Iya, karena menurut saya pemahaman seperti ini tuh bagus banget gitu, di benar-benar kita paham akan hal ini gitu. Karena kan memang saya dengan teman-teman yang lain juga berinteraksinya nanti dengan si para muslimah ini gitu kan. Nah, ketika perempuan itu biasanya berbicara tentang realistis gitu kan. Wah, ini tuh listrik, tagihan, ada sekolah, makan oke lah, misalnya kita bisa makan nasi dengan bawang doang atau dengan garam doang. Tapi tagihan, cicilan belum lagi gitu. Itu gimana cara memahamkannya gitu, dan kita yang sebagai nantinya akan mendampingi si para muslimah ini, pemahaman apa yang perlu dikasih ke mereka nih para muslimah ini gitu. Itu sebenarnya emang itu masa gini Mbak, kan kita ngadapin tantangannya gitu, maksudnya ngadapin tantangan. Dan kemarin saya ya nggak tahu, kan saya ada banyak habis covid. Pertanyaan Mbak Anu itu mirip dengan mereka itu. Pak, saya beriman dan sebagainya gitu. Jawabannya saya tahu maksudnya gini. Apakah beriman itu saya mewakili mereka? Enggak, ini benar, ini kayak gini. Saya tahu maksudnya gini. Apakah dengan keimanan itu saya bisa bayar billing, maksudmu gitu kan? Gitu maksudnya gitu kan.
Kan gitu sebenarnya pertanyaan. Enggak, Saya beriman, saya sebentar, sholat, Pak. saya Mungkin ini, ada pertanyaannya tambahan lagi yang adalah, gitu. bisa saya kasih Apakah gitu saya kan. akan dapat sesuatu? Maka jawab saya belum tahu, Pak. Sebagaimana belum tahunya Siti Hajar berlari ke kiri dan kanan ke Safa dan Marwah gitu. Iya. Pertanyaannya apakah dalam benak Siti Hajar ketika lari itu gitu. Apa dalam pikirannya Allah nolong nggak sih sebenarnya, atau insya Allah Allah nolong, insya Allah Allah nolong, insya Allah Allah nolong dalam perjalanan. Dan benar kan kejadiannya. Which kejadian itu tidak harus sama tiap orang. Kadang-kadang nggak dapat juga, Mbak. Gitu. Pertanyaannya ketika nggak dapat, Allah di mana? Itu pertanyaan menarik sebenarnya bagi saya. Kalau anggaplah let's say istri suami tanpa infak pun sebenarnya kan udah nggak cukup bayar listrik, bayar semuanya. Begitu sampai hari hanya nggak kebayar listrik kan. Tapi kita harus fight ngadapin perjuangan dan sebagainya. Yang sering meragukan orang nih karena di era COVID itu kayak gitu. Oke, Pak, saya istighfar, saya apa, tapi Allah tetap belum kasih saya gitu. Pertanyaan salah di mana? Yang salah mungkin menurut saya sih sebenarnya gitu. Yang salah mungkin kualitas istighfar kita. Yang salah itu. Tapi yang salah paling banyak adalah meyakini bahwa doa kita jadi percuma. Itu maksud saya gitu. Nanti maksud saya. Jadi seakan-akan kita tuh doa itu seperti tidak ada dampak gitu. Dan itu kesalahan terbesar manusia menurut saya. Bahwasanya ada orang yang tidak terselesaikan solusinya, tapi orang-orang itu tetap meyakini Allah menolong dia. Kasarnya kalau di orang Palestina itu, kalaupun saya meninggal, saya syahid meninggal. Itu maksud saya begitu. Karena gini, Mbak, peperangan Rasulullah itu tidak selalu menang kan? Ada masa kekalahan di situ kan gitu. Pertanyaannya apakah Allah membiarkan itu kalah? Jawabannya itu sebenarnya kayak Uhud misalnya, yaitu karena kita nggak disiplin kan gitu. Karena kita nggak disiplin, kita terpengaruh dengan harta gitu. Ya Allah memberikan pelajaran dari situ. Yang kedua, Allah menghilangkan sebagian harta untuk apa? Untuk kita belajar. Gitu. Nah, kayak kasus Abdurrahman bin Auf sebenarnya gitu. Kadang-kadang kita perlu diuji juga, nggak Pak Rahman juga gitu. Yang namanya ujian itu pasti tidak nyaman. Ya kan? Kita harus belajar, kita harus mengikuti ujian, kadang stres, kadang pasti begitu. Tapi kalau kita meyakini Allah, ujung dari sebuah ujian pasti sebuah kebaikan. Even ujungnya adalah kematian. Kalau ujungnya kematian, insya Allah kita dapat perjalanan, kalau dapat pahala sabar sampai meninggalnya kita kan. Dan itu yang kita cari juga, meninggal dengan penuh kesabaran, insya Allah dapat kucuran pahala luar biasa gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, kalau ini counter lagi emang bahaya deh. Sabar kan nggak bisa bayar listrik, itu masalahnya gitu kan gitu. Tapi kita harus percaya bahwa di balik kesabaran pasti ada pertolongan Allah di situ gitu. Panjang baru ceritanya baru. Iya, enggak, terus sama ini Pak, sama saya menemukan kasus juga Pak Ari. Ammar bin Yasir sama siapa? Istrinya ya. Pak Ari kayaknya nggak dengar suara kita baru. Menarik sebenarnya gitu. Kita perlu cerita gitu. Boleh Bu Sisilia. Nanti saya terusin. Mau tanya silakan Bu. Mana Bu Sisilia? Ya, maksud saya ingin cerita gini. Ammar bin Yasir waktu meninggal pertama syahid bersama istrinya Sumayyah ya. Gitu. Bahkan Rasulullah hampir memberikan dispensasi boleh mengucapkan Lata dan Uzza. Tapi mereka menolak sampai meninggalnya. Dan di situ tingkat kesabaran. Karena kalau kau cerita itu saya nangis juga. Nangis itu gini. Kok kadang-kadang untuk hal sederhana saya masih meragukan Allah. Sementara orang yang kehilangan hal jiwanya masih memanggil nama Allah sehingga mau memanggil Lata dan Uzza, even Rasulullah mengizinkan. Yang itu pelajaran bagi kita sebenarnya. Ya, mana Bu Sisilia? Kecil banget ya. Halo, Assalamualaikum. Kak kedengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum. Ya. Ini sedikit bercerita, enggak apa-apa ya. Cerita Bu, silakan. Selama ini kan alhamdulillah Allah kasihkan rezeki karena memang kalau siapa tadi yang diceritakan kan langsung menyumbangkan hartanya. Kalau saya tuh sedikit demi sedikit dalam artian begini. Kadang
Allah pertemukan seseorang yang memang membutuhkan. Nah, dari situ baru saya mengeluarkan. Terus juga ditemukan lagi dengan seorang pasien yang banyak keluhan, yang bla bla banyak begini-begini. Dari situ saya langsung niatkan untuk bersedekah. Itu gimana? Apakah dalam teks yang dibahas sekarang ini termasuk seperti dalam kisahnya seperti itu atau bukan gitu? Soalnya saya tuh apa yang saya temukan di situ Allah nyuruh saya mengeluarkan gitu. Bahkan dalam nerapi seseorang pun bekam itu kadang orang banyak keluhan-keluhan. Ibu, hari ini memang saya sengaja gratiskan gitu. Niat saya untuk sedekah, semoga kita semua sehat. Kadang saya begitu. Jadi kadang sedekahnya itu nggak berupa uang, kadang tenaga, kadang ya. Kalau seperti itu gimana Pak Ari konteksnya? Ya, teman-teman kenal Bu Sisilia ini di Bali tinggalnya dan dia pembekam. Luar biasa, Bu. Jadi Ibu, sebenarnya yang paling penting Ibu bersedekah itu lepas kalau Ibu lepas. Jadi Abdurrahman bin Auf itu begini Bu, bukan tentang jumlah. Saya nggak bicara hartanya. Saya ingin cerita Abdurrahman bin Auf itu. Makanya tadi kita perlu modeling ya, orang seperti Abdurrahman bin Auf perlu model agar kita ngerasa apa yang membuat dia mau keluar uang gitu. Karena gini Bu, orang yang enteng gitu, enteng ngeluarin kayak Abdurrahman bin Auf itu yang masuk model yang kita tiru gitu. Jadi kalau ada orang susah atau kita kasih Ibu mau ngobatin orang tanpa dibayar, tapi penuh keikhlasan, kualitasnya sama dengan itu gitu. Sama dengan itu sebenarnya gitu. Jadi yang paling penting feel good, feel nyaman. Nyaman ketika memberi dan yakin jaminan Allah akan rezeki kita. Itu poinnya sebenarnya. Yang akan mau dikejar. Dan itu yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau dia ada kesempatan sedekah, dia sedekah. Karena dia tahu kalau sedekah itu ruang atau kesempatan yang diberikan sama Allah untuk dia memupuk, membangun rumah di surganya kan. Yang paling ditakuti Abdurrahman bin Auf itu adalah masuk surga dengan neraka karena dia dengar banget hadis Rasulullah. Makanya dia tanya beberapa istri-istri Nabi itu, adakah Nabi bercerita tentang saya? Adakah Nabi bercerita tentang nasihat untuk saya agar saya bisa masuk surga tanpa melangkah? Dan itu yang sering ditanyain. Gitu. Dan jawaban para istri Rasul kan, sedekah, berikan hartamu untuk sedekah. Dan yang memelihara istri Rasul setelah Rasulullah meninggal adalah Abdurrahman bin Auf. Dia menjaga Rasulullah. Begitu Bu. Sisil. Jadi memang begitu yang harus dilakukan. Jadi kembali yang dilakukan Ibu Sisil ya, lakukan Bu, dan Ibu merasa nyaman untuk bersedekah, itu sudah mirip dengan perilakunya Abdurrahman bin Auf. Karena ini orang yang tipikalnya enteng sedekah. Gitu. Ada orang susah kasih duit, gitu. Ada nggak banyak pikir. Gitu. Seperti mungkin yang Ibu Sisil lagi ada. Kalau kita posisinya ada sebagai pembekam, berikan terapi sama orang sesuai dengan kapasitas kita ya. Gitu. Nah, ada kawan itu dia konsultan bidang apa? Seperti arsitek gitu. Maka dia suka subsidi silang gitu. Ada orang dikasih mudah, ada orang yang dia kasih mahal, uangnya dibuatin sedekah. Ya, betul nih jawab pertanyaan. Jadi mindset pola pikir sedekahnya yang harus dibangun. Dan itu kita bangun bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan modeling bagaimana dia berpikir. Kenapa begini Bu? Seperti ya saya tiru. Ada orang niru sedekahnya Abdurrahman bin Auf misalnya. Tapi kok dia nggak feel good, harusnya evaluasi dan ikuti model berpikirnya. Jadi ikuti tadi yang kita lakukan, perilaku dalamnya, apa yang dia katakan di dalam hati dan sebagainya. Karena sedekah itu perilaku luar. Perilaku luar ini nggak bisa sejalan kalau perilaku internalnya nggak diikuti. Maka ikuti model berpikirnya, sedekah will follow, ikuti gitu. Akan ikutin gitu. Tapi kalau ikuti perilaku luarnya bukan jelek ya. Kalau mau kita benar-benar seperti Abdurrahman bin Auf, maka perilaku luar itu harus diikuti perilaku dalam. Dan ini bukan tentang jumlah, karena Abdurrahman bin Auf bersedekah dengan jumlah berapapun, bahkan ketika dia hanya baju di badan. Kan seperti dia tidak sedekah uang, tapi dia meminta saudaranya menjadikan tanahnya menjadi pasar. Itu pun sudah jadi bagian sedekahnya Abdurrahman bin Auf kan. Jadi yang mau kita model adalah ketika melakukan kayak gini sebenarnya. Ada ustadz yang nyuruh kita sedekah, tapi di dalamnya rasa keterpaksaan.
Ya dia paksa, tapi di dalamnya berantem di dalamnya. Disitulah tugas kita memodel Abraham bin Auf. Kok dia bisa nggak berantem gitu? Ya, karena yang kita ikuti adalah hanya sedekahnya saja sebenarnya. Yang harus kita ikuti perilaku dalamnya. Kalau saya bilang gitu. Ingat, perilaku dalamnya adalah sebagaimana Ali bin Abi Thalib bilang, kamu adalah orang disayang Allah, kamu yang tahu tipuan dunia. Dan itu menurut saya kalau kita pikirkan, dan itulah rahasia kayaknya Abdul bin Auf. Bagaimana menjadi perilaku yang disayang Allah sebagaimana dia lakukan. Itu yang dilakukan oleh Abdul bin Auf. Perilaku internalnya tentunya. Karena begini Bapak Ibu. Apa yang membuat orang mau bangun tahajud malam? Itu kan kadang-kadang kita terbangun tengah malam. Kadang kamar mandi sebentar. Balik tidur atau sholat. Kan? Ini kan internalnya berantem. Jadi kalau kita paksain sholat, kadang-kadang, aduh sholat. Internalnya kita nggak ikut gitu. Ini biasanya sholat sekali, besok kapok sama sholat lagi. Tapi kalau kita memodel orang yang rajin tahajud, maka kita model perilaku dalamnya seperti apa sih ketika bangun, agar terjadi proses selarasan antara perilaku dalam dan perilaku luar. Dan ketika ke dalamnya match, maka kita akan bisa dapetin perilaku itu kapanpun. Karena kita bisa tahu SOP-nya. Modeling SOP dapat. Nah, itu maksudnya begitu sebenarnya. Nah, kembali ke Bu Sisil. Jadi, yang kita dapat ikuti adalah perilaku internalnya. Kalau sedekahnya mah, kalau internalnya jalan, perilaku eksternal itu ngikuti dari perilaku internal dia. Walaupun perilaku eksternal bisa diikuti. Ya. Tetap diikuti. Tapi yang paling penting perilaku dalamnya apa. Nah, ketika Ibu Sisil bisa mengikuti perilakunya Abdul bin Auf, maka dia akan bersedekah sesuai dengan apa yang ada. Kalau bisa bantu orang dengan bekam, maka dia akan bekam. Posisi akan bekam. Kalau punya yang lain, dia akan itu. Kalau punyanya hanya bantu orang, maka dia akan bantu orang. Apapun itu. Jadi mindset ringan sedekah itu. Makanya tadi saya bilang, pecah itu perilakunya Abdul bin Auf. Ikuti satu-satu sampai selesai. Kemudian lama-lama dapat feel-nya gitu. Bahasa kita sebenarnya kita dapat feel-nya sih. Kok bisa seperti dia gitu. Saya kan perlu juga pingin juga gini. Kok bisa orang misalnya 70 ekor unta hasil dagangnya gitu. Masuk ke Madinah. Madinah menjadi berisik gitu karena suara kabilah dagangnya. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan ke Abdul bin Auf, aku pernah dengar Rasulullah mengatakan kamu akan masuk surga. Hari itu dikasih semua gitu. Dengan entengnya gitu. Karena dia merasa surga lebih besar dibanding semua hartanya. Kok bisa itu? Kita tahu itu secara pengetahuan, tapi kita belum tentu tahu secara internal gitu. Jadi antara tahu secara knowledge dan tahu secara kalbu gitu, itu kadang ada gap gitu. Pengetahuan internal, pengetahuan secara otak ya, secara logik gitu. Dengan pengetahuan secara internal kadang-kadang ada gap. Dan disitulah tugas kita memodel orang itu. Nah, jadi bahkan Abdurrahman Auf itu sebenarnya dia sangat terpesona oleh sangat tertegun oleh doa Rasulullah ketika doa Rasul, ya Allah kumpulkan dengan aku dengan orang-orang miskin di antara kami. Abdurrahman Auf mengatakan, ya Allah jadikan aku dekat Rasul. Kalau itu harus membuat aku miskin, maka miskinlah aku. Itu yang mau dikejar. Jadi kalau bicara apa niatnya, niat Abah ingin dekat dengan Rasul, satu tempat di surga. Pertanyaannya, kita mau nggak seperti itu? Jawabannya mau. Tanyakan semua orang Jawa, semua Muslim ya, jawabannya mau. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita memodel orang-orang yang bisa tinggal dengan Rasul di surga? Deng dong. Itu pertanyaannya. Karena itu perilaku internal. Oke. Ada tanya lagi? Clear ya? So, yang kita lakukan habis ini adalah breakdown perilaku Abah. Insya Allah nanti akan di-share ini ke teman-teman. Breakdown perilaku Abah. Kemudian modeling satu-satu. Nanti teman-teman kalau ada hal baru di-share. Oh, ini ada hal baru nih. Ini hal baru share. Yang punya memodel perilaku. Dan kita bisa saling berbagi. Jangan-jangan ada SOP kita yang kurang pas.
tambahin, dan insya Allah kita menjadi perubahan lebih baik dari waktu ke waktu. Karena kembali kita sedang merubah orang, dan cara terbaik merubah orang dengan memodal orang-orang terbaik agar kita bisa mendapatkan orang baik yang banyak. Oke, ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada Panjang cerita ini, Pak Ari. ya. Nah. Panjang banget ceritanya, Pak Ari. Ya. Menarik. Sekarang PR aja, PR modeling orang. Hijrah baju di badan tuh. Ya, itu. Hijrah baju itu menurut saya sekarang pas. Bagi saya pas gitu. Karena banyak orang kehilangan bisnisnya, banyak orang kehilangan kerjaannya. Jadi pertanyaan kita adalah, dia masih banyak baju, bukan hanya baju. Kita masih banyak baju di rumah. Itu harusnya nggak stres-stres amat, harusnya gitu kan. Kita masih banyak baju, gitu aja nggak stres-stres banget juga. Dan aturan itu hanya baju di badan, dan itu harusnya kita jadi pelajaran bagi kita. Saya sih ingin cerita gini dari pelajaran ini. Sebenarnya kita memodel orang itu kayak Abdurrahman bin Auf sebenarnya. Jadi kekayaan atau apapun yang dimiliki itu output. Nah, kita tinggal ikuti prosesnya. Jangan ikuti outputnya. Nanti kan kita kayak militer, Bapak Ibu. Di militer itu, orang kalau salah disuruh push up dan sebagainya. Karena dia fokus di output. Bukan ditanya, di coaching ditanya apa yang terjadi, mengapa perilaku dia sebenarnya. Dia memperbaiki proses internalnya. Tapi kalau kita benerin di output, kita sering sekali nggak benar. Misalnya, beberapa pejabat militer ketika menjadi orang sipil misalnya. Kan banyak kejadian korupsi dan sebagainya. Bukan salahnya dia sebenarnya, karena dulu perbaikannya adalah di output, bukan di proses. Jadi sekarang itu kita mundur sekarang, harus kembali ke proses gitu. Kalau kita lihat menteri segala korupsi kan sebenarnya menurut saya agak aneh gitu, karena menteri itu biasanya uangnya udah banyak ya. Gitu. Tapi kenapa dia korupsi ya? Karena dia merasa bahwa cara memperbanyak uang itu perilaku internalnya nggak dibenahi sebenarnya gitu. Nah, kalau kita sekarang yuk benahi gitu. Perilaku internalnya. Saya lihat kemarin waktu kita pernah dapat proyek di kepolisian dan bagus menurut saya. Kawan-kawan sudah mulai menyadari bahwa perilaku internal itu perlu dibenahi agar eksternalnya bagus. Kalau dulu saya lihat orang-orang itu banyak terlalu dibenahi di perilaku eksternal. Itu mungkin nolong untuk beberapa saat, tapi kalau internal nggak diselesaikan, maka kita akan terjadi gap dalam perjalanannya. Ya, baik segitu saja. Oh, ini pertanyaan mahal. Sisi spiritual, ya. Ini sebenarnya ya. Sisi spiritual dan sisi materi, ayo kita diskusi sebelum kita tutup. Apakah sisi spiritual kita berdampak pada sisi materi? Bisa iya, bisa tidak. Silakan Mbak Arum kalau mau bicara lagi. Iya. Jadi ada temuan lagi nih sebetulnya temuannya juga udah beberapa waktu lalu gitu ya, di antara aktivis perempuan dan anak gitu. Jadi ada satu keluarga yang suaminya itu, kepala keluarganya itu dia dakwah nggak pulang-pulang. Anaknya banyak di rumah. Istrinya disuruh untuk tinggal di rumah saja, pada akhirnya dia telepon sana sini ke teman-temannya untuk pinjam uang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Istrinya sih bilang saya ridho ikhlas suaminya bergerak di bidang dakwah gitu. Nah itu gimana gitu? Maksudnya batasan si sedekah ala Aba ini sejauh mana sih gitu? Pada saat itu kondisinya memang dia ikhlas, ridho, saya tahu ini adalah pilihan Allah apa segala macam. Tapi realitanya dia pinjam sana sini, bahkan hampir ke debt collector, ke yang pinjaman yang berbunga itu juga gitu. Nah itu gimana itu maksudnya? Kan kesian juga akhirnya anak-anaknya tidak terurus. Ya itu, gitu iya. Pak. Kalau kata saya sebenarnya kembali ini banyak beberapa orang yang hampir ngalamin hampir sama. Kalau kata saya sebenarnya ini kalau kita bicara Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf istrinya makmur, keluarganya makmur.
Jadi bersedekah tapi dia penuh keyakinan. Buktinya Allah ngasih gitu. Ya ketika beberapa perangan Abdullah ngasih semuanya, maka jawaban Abdullah bin Auf itu luar biasa. Apa yang kamu tinggalkan pada keluargamu? Janji Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan yang lebih banyak. Apa itu kata Rasul? Janji Allah dan Rasulnya. Artinya itu yang terjadi. Ya jelas tidak. Dengan kata lain dia tidak membiarkan dirinya miskin. Artinya dia tidak meninggalkan dirinya miskin. Maksudnya gitu ceritanya. Dan harusnya itu nggak terjadi juga sebenarnya. Jadi orang mau dakwah itu, ya kesalahannya ada tentang manajemen dakwah kali itu. Jadi orang berarti itu kan pemahaman tentang dakwahnya itu yang memang harus bukan diluruskan kali mungkin ya gitu. Ya ingat juga sih gitu. Enggak, kalau saya bilang kayak ini saya sering ngomong ke teman-teman MLM ya gitu. Dakwah juga sama menurut saya gitu. Orang ini kan bukan negeri kita di Amerika atau di negeri apa. Muslimnya banyak. Kalau Mbak Arum misalnya tinggal di Bekasi, harus dakwah jauh ke Jakarta Barat atau ke Benjeruk, ada yang salah tuh Mbak. Karena kita harus menghidupi sekeliling kita. Jadi karena ini negeri Muslim, di sana ada Muslim lagi yang bisa lakukan hal yang sama gitu. Harusnya gitu. Sama dengan MLM juga. Kalau orang sampai jauh-jauh ke sana, jauh-jauh harus pergi kemana, itu artinya yang salah ada kemampuan komunikasi dakwahnya. Harusnya dia di Bekasi. Jawa di Bekasi masih jauh-jauh. Ngapain gitu. Dia di Kebenjeruk. Justru kalau dari sini harus berangkat kemana. Emang nggak ada orang di sana. Ini negeri Muslim, kecuali kita di negeri Barat, di Soviet atau Soviet juga sekarang banyak makan di mana. Kita harus beri oke gitu. Jadi orang sampai pergi berhari-hari itu, pertanyaannya ngapain? Di sana nggak ada orang gitu. Pertanyaan saya gitu lagi, mau ada apa di sana? Nggak define definisi dakwah gitu. Kalau saya bilang aneh, karena ini negeri Muslim ya, negeri yang mayoritas Muslimnya banyak tuh. Harusnya nggak sampai begitu, sampai nggak harus meninggalkan keluarga. Menurut saya agak aneh. Artinya itu kurang koordinasi antara aktivis dakwah. Aktivis dakwah itu fungsinya adalah menghidupi area sekitar di mana dia hidup. Gitu. Itu fungsi dia. Itu kalau dia sampai loncat-loncat kemarin, dan something wrong. Gitu. Itu sih kalau kata saya sebenarnya. Gitu. Koordinasi. Karena tiap orang harusnya menghidupi dari di mana dia tinggal. Itu harusnya. Kecuali zaman Rasulullah, ya Rasul nggak ke Indonesia buktinya. Rasul belum pernah ke Indonesia. Gitu. Ya Rasul ngutus orang kemarin, mencari orang terdekat. Gitu. Zaman Utsman kan begitu juga sebenarnya kan. Jadi semua orang putus, nggak harus kita turun kemana-mana. Kalau sampai kita turun kemana-mana itu aneh. Kecuali zaman awal-awal dakwah, di mana hitungan orang cuma ada 50 orang, itu make sense masuk. Tapi ada orang, kalau kita berangkat ke Irian Jaya, gitu. Sebenarnya di Irian Jaya udah ada komunitas dakwah. Koordinasi ke sana. Untuk apa ke sana? Nggak make sense menurut saya gitu. Kalau orang harus berdakwah kemana itu bagi saya kok aneh menurut saya gitu. Karena ini bukan negeri kafir, ini negeri 90-80% Muslim. Harusnya nggak sampai begitu-gitu banget gitu. Ya, Pak Ari, Mbak Arum ya. Kalau boleh nambahkan berpendapat. Silakan. Mungkin di sini yang tadi Pak Rahman bilang tuh ada link yang hilang begitu ya Pak. Mengenai apa? Mengenai pemahaman bahwasa iman, sholat, sabar, maka kita akan ditolong oleh Allah begitu. Tetapi biasanya para pendakwah kita, ulama kita lupa bilang bahwasa pemahaman iman, sabar, sholat itu sebenarnya integral, bahwasa di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa harus ada ikhtiar yang optimal begitu. Nah biasanya dalam ceramah-ceramah tuh dibilang iman, sholat, sabar, yakin sama Allah, tapi lupa bilang bahwa dalam keyakinan, dalam sabar dan sholat itu harus ada ikhtiar yang dilakukan juga secara optimal begitu. Mungkin di situ Pak Ari, dan sebenarnya kalau di NLP ketika kita belajar bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik, bagaimana improvement lebih baik, dikombin dengan tadi pemahaman iman, sabar, sholat itu, maka itu dia sebenarnya menjadi lengkap begitu. Mungkin itu yang kita maksud tadi, ada link yang hilang itu, Pak Ari. Ya,
makanya saya agak lebih ke Abdul bin Auf, karena ketika Abdul bin Auf mengatakan tunjukkan aku pasar, itu artinya ikhtiar. Jadi kalau orang jangan hanya bicara sholat sebagainya kan, karena sekarang saya menemukan aliran yang ibu bilang tuh, ada banyak ustadz ngajarin tentang itu, merupakan satu area gitu. Karena bisa kan kita rezeki itu nggak berhubungan dengan apa yang kita lakukan, itu benar. Tapi yang kita lakukan akan membuat kita memudahkan Allah memberikan kita, karena lihat orang ada usahanya. Kalau itu yang terjadi, Abdul bin Auf nggak mungkin mengatakan tunjukkan aku pasar. Gitu. Itu maksudnya gitu. Maka ikhtiar tuh kita tuh harus tunjukkan aku pasar, means artinya kita to do something gitu. Itu maksudnya gitu. Pak Ari, menarik juga Pak Ari. Kalau saya bilang, kok yang ada di benaknya si Abdul itu pasar gitu loh. Iya. Apa yang menyebabkan kok bisa dimikir pasar? Kenapa pasar gitu loh? Kenapa nggak yang lain gitu loh? itu kan kalau dikaji lebih dalam, menarik lagi tuh Pak Ari. Iya, karena dia background pedagang kan. Pedagang ya. Dia pedagang gitu. Kan dia masuk Islamnya lewat Abu Bakar, yang sama-sama pedagang. Jadi memang backgroundnya pedagang. Hanya saya ingin katakan dengan background itulah dia tidak down dengan baju di badan, dan di situ tentang ikhtiar ya kembali kita. Jadi ini benar kata ibu tuh, itu kita, karena saya juga lebih hal yang sama. Saya pada Allah, saya berdoa aja Pak, insya Allah nanti kalau Allah izinkan turun. Iya turun, tapi ceritanya adalah nggak mungkin Abdul bin Auf mengatakan bahwa tunjukkan aku pasar. Kalau itu kan ya udah cari tempat sholat aja, aku beristighfar sama itu kan gitu. Enggak, tunjukkan aku pasar, artinya saatnya ikhtiar, do something gitu. Nah, pertolongan Allah ada pada ikhtiar di situ. Itu masih di situ. Oke, tugas ya. Bapak Ibu follow modeling beberapa sifat Abdul bin Auf gitu. 1-2 mungkin bisa share nanti. Apa rasanya menjadi Abdul bin Auf ketika hijrah hijrah dengan baju di badan itu, atau apa rasanya ketika nggak punya duit menolak harta halal yang diberikan kepada kita. Wah, itu keren banget Pak Ari. Lagi butuh, ada harta halal dan banyak yang minta ampun. Ya, nggak mau dikasih, luar biasa menurut saya. Saya pikir itu keren Pak Ari. Itu jarang-jarang bahas loh. Ini orang nggak punya duit nggak gablok, dikasih harta halal, Rasul yang nyuruh, ditolak gitu. Hebat menurut saya gitu. Ya itu yang kalau orang bilang sebenarnya lebih ke mental kelimpahan yang dia punya ya. Itu sebenarnya abundant mentality. Sekarang lagi di mental kelimpahan itu artinya gini loh, ada barang, kita punya duit, dia mau berbagi dengan orang gitu. Itu namanya mental kelimpahan, karena dia tahu akan ada banyak barang yang bisa dibagi untuk dia. Dari situ kemudian muncul perilaku baik yang mendukungnya. Baik, kita udah jam 11. Mudah-mudahan diskusi hari ini memberikan pemahaman baru. Dan saya berharap Bapak Ibu mau berlatih gitu. Karena nanti kita akan belajar lagi teknik-teknik lain tentang teknik modeling. Ini kita lagi bicara tentang Vote. Besok kita bicara tentang submodality dan sebagainya. Kita akan coba gunakan itu. Karena perceptual position, submodality salah satu tools NLP untuk memodel orang. Dan mudah-mudahan menjadi alat kita juga membuat perubahan hidup lebih baik. Kalau saya pribadi suka menggunakan teknik NLP untuk membuat kita tuh lebih doa, lebih khusyuk, lebih. Dulu para ustadz menolak NLP karena dianggap ilmu barat. Saya membawa NLP untuk membuat kita beribadah lebih bagus gitu. Jadi dari tahun 2008 tuh saya sering banget disidang dengan ustadz-ustadz di Radio Dakta atau di berapa kadang-kadang datang ke rumah. Tapi bagi saya sekarang gini, ilmu itu akan berguna bila ujungnya akan membawa kebaikan. Dan saya belajar NLP satu untuk bisa orang, kita kapan-kapan latihan sholat khusyuk dengan NLP. Kita latihan juga bersedekah lebih banyak dengan NLP gitu. Kita latihan lebih meningkatkan nilai ketahuan kita dengan NLP, karena bagi saya ilmu ini harusnya memperkuat kita untuk meyakinkan kita bahwa kita bisa jadi lebih baik. Dan Allah tetap menjadi salah satu pedoman kita. Membuat Allah senang dan bahagia itu dengan perilaku kita harusnya menjadi ide kita dalam kehidupan kita. Baik, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari ilmunya. Terima kasih. Selamat Pak Ari, mencoba ya semuanya. teman-teman semua ya. Ya, jangan dicoba Pak, dilakukan. Iya. Ya Pak Rahmat, nanti hasilnya. Ya boleh. Saya tadi aja udah deg-degan Bu. Itu biasanya udah itu welfo-nya udah dapet tuh kalau udah deg-degan. Semua indranya dimaksimalkan. Oke, izin live ya. Terima kasih Pak Ari teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.